Apa saja di webinar kita bicarakan? Banyak hal. Bagaimana mengoptimalkan bisnis kita. Bagaimana teman-teman yang calon pembeli mesin, bagaimana caranya memiliki mesin dengan cara yang mudah. Mungkin ada kolom pertanyaan, silahkan ditanya, nanti Coach Roni akan menjawabnya. Ini malam sangat luar biasa. Saya baru penampilan kembali lagi, sudah kangen sama teman-teman, kangen sama Coach Roni, kangen sama tim-tim yang ada di Makassar juga. Nah, ini ada partisipan sudah 24 partisipan dari seluruh Indonesia, saya yakin seluruh Indonesia ya. Saya mau lihat kolom komentar dulu. Oh, ada dari Depok ya, ada dari mana lagi, Takalar, Masya Allah. Ya, hari ini kita akan belajar banyak dari seorang yang sangat luar biasa. Bagi pribadi saya sangat menginspirasi saya sekali. Kemarin datang di Makassar, beliaulah yang pertama kali saya ketemu waktu saya belum punya memiliki mesin. Ya, bagi teman-teman yang masih belum off-kan mic-nya, silakan di-off-kan dong, supaya nggak ada suara-suara liar gitu ya. Oke, bentar lagi acara ini akan kita mulai. Oke, masih 24 partisipan. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah siap catatannya? Jangan lupa air yang terbaiknya. Kalau ada cemilan boleh cemil. Dan jangan lupa, tolong, ini kan namanya tatap muka ya. Kalau tatap muka berarti kameranya di on kan, ya kan? Kalau berarti bukan tatap gelap nih. Ini gelap semua soalnya. Nah, ya tatap muka. Nah, biar kita bisa saling sapa, silaturahim online seperti ini enak nih, supaya aku juga tahu nih yang nama Ibu Lida siapa, namanya Agung Sari. Ini Agung Sari, nama cowok tapi menampakannya ibu-ibu, tapi nggak apa-apa, itu pasti istrinya ya. Oke, Pak Juli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, mudah-mudahan standby semuanya ya. Kita akan belajar hari ini sama orang yang sangat inspirasi, yang luar biasa, Coach Roni Rich. Untuk tidak membuang waktu lagi, kita akan mulai karena kita punya waktu cuma 1 jam ke depan, karena ada pertanyaan nanti yang akan Mas Roni jawab. Siapkan pertanyaan dari undangan Anda, siapkan catatan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Roni, silakan Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semua, para undangan ya dan juga para pengundangnya. Selamat datang di webinar Startup, di mana nanti saya akan sharing ya tentang kita komunikatif sebenarnya, kita komunikatif. Jadi tadi betul kata MC kita. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk MC kita, Bro Aan, mohon aplaus buat beliau. Nah, jadi nanti aturannya adalah seperti ini. Ketika nanti saya ada sesi tanya jawab, ya itu nanti boleh mic-nya bisa di open seperti itu. Ya, mic-nya di open, misalnya mau jawab, contoh misalkan namanya siapa, diklik nama saya misalkan Budi seperti itu. Ya, tapi nanti di off-in lagi mic-nya. Ya, jadi biar kita komunikatif. Acaranya serius santai aja. Yang pasti untuk para undangan mohon tulis di kolom chat, ada kolom chat di situ. Misalkan Ibu Wati undangannya Pak Aan, seperti itu. Ya, jadi biar nanti saya tahu mana yang baru pertama kali mengikuti webinar startup seperti itu. Ya, nah saya akan mulai di slide-nya sebentar. Saya akan buka slide. Oh, ini. Oke. Sudah kelihatan, Oman? Sudah, siap. Nah ya, siap ya. Oh ya, Bro, itu lo udah kejadian co-host ya. Nanti kalau ada yang bocor, tinggal di Ya, saya. siap. Terima Oke, kasih. Bro. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada webinar startup ya. Ini saya dengan istri waktu kami 2017 di Okinawa seperti itu. Jadi kami para 683 minimal 683 itu mendapatkan pohon dari Mr. Oshiro seperti itu ya, dari Enaji. Kenapa? Karena filosofinya adalah pohon itu meneduhkan. Ya, misalkan nanti teman-teman sudah menjadi 683, amin, itu esensinya sebagai leader. Ya, bisa menaungi banyak orang, banyak kepentingan, banyak juga mungkin menjawab solusi tantangan-tantangan, terus menjadi orang yang solutif seperti itu. Jadi esensinya bukan diserahkan mobil, rumah, tapi ini pepohonan luar biasa. Ya, itulah visi dari Enaji oleh Mr. Oshiro seperti itu. Ya. Dan berikutnya, oke, ya. Saya awali dengan ini Bapak Ibu. Ya, perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Jadi kalau tadi teman-teman para undangan melihat beberapa video klip yang ke AT trip ya, mungkin juga ke Thailand, ke Amerika, atau ke beberapa negara, Singapura, segala macam. Kami juga mengejarnya itu juga mulai dari 1 langkah kecil.
Ya, dalam arti kata kami step by step menjajaki anak tangga ya. Kami bahasanya turut aja samina wa ta'na ya dengan sistem, dan kami menjalankan apa yang seharusnya kami jalankan seperti itu ya. Dan memang di bisnis ini tidak bisa instan, dalam arti kata ya ini bisnis manusia buat teman-teman Bapak Ibu. Ya, jadi intinya kita harus lebih mengalahkan ego kita sendiri dulu, baru kita mungkin bisa memimpin. Nah, itu menariknya. Kita harus mau dipimpin dulu, baru kita bisa memimpin. Ya, nggak bisa kita langsung memimpin, nggak bisa. Karena kenapa? Karena ya tidak mudah. Ya, manusia itu kan karakternya unik. Ada yang koleris, atau ada yang nggak mau kalah, ada yang sok tahu, ada juga yang mungkin ya dia pemalu. Apapun itu, ya intinya kita harus belajar dulu, mau dipimpin, nanti kita bisa memimpin. Kalau sepakat, tulis di kolom komen, sepakat coach. Seperti itu ya. Nah, ini quote-nya ini mewakili banyak sekali ya. Intinya perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan satu langkah. Begitupun di dunia bisnis, di dunia kerja. Anda sekarang, mungkin di posisi Anda sekarang, itu juga awalnya mungkin meratap dari mungkin misalnya staff dulu, terus ada apalah saya nggak tahu ya, mungkin dari office boy, staff, karyawan, terus mungkin juga wakil direktur, dan sampai sekarang. Mungkin sekarang owner seperti itu. Nah, sama di bisnis ini. Kita nggak bisa ujuk-ujuk pengen langsung 6A seperti itu. Ya, tapi kita harus merasakan dulu. Ya, maksud saya gitu loh, nggak bisa kita langsung lompat melewati prosesnya, itu nggak bisa. Bahkan nggak seru, betul nggak? Oh, tiba-tiba Anda sukses, terus ceritanya gimana Anda sukses? Nggak tahu deh. Kemarin lusa saya baru gabung, sekarang saya sukses, saya juga bingung. Nah, ini kan mungkin Anda tertidur ya, kayak di gua kafe gitu kan. Nah, jadi intinya ini ada langkah-langkahnya. Nah, malam hari ini kita ngobrol santai, relax aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang mungkin mau ditanya, tadi bisa di kolom komen, nanti Om Aan bisa mensortir pertanyaan atau open mic langsung seperti itu. Sip ya? Oke. Dan kita mohon untuk menghargai peserta netizen yang lain, yang undangan yang lain, mohon selalu tadi MC benar bilang untuk ditutup mic-nya. Kalau memang tidak diperlukan untuk bicara. Jadi ditutup mic-nya itu di sebelah kiri bawah seperti itu. Ya, jadi biar kondusif kita sama-sama belajar. Oke. Nah, khusus buat teman-teman yang kemarin melihat Kangen Gathering online ya di KT TV di YouTube, saya pengen tahu nih, dan intinya untuk para undangan deh yang mungkin diedukasi secara offline ada juga ya, atau mungkin secara online tapi mungkin bukan di Kangen Gathering kemarin, kira-kira bagian mana sih, saya pengen tahu nih, kami pengen tahu bagian mana yang paling menarik dari pemaparan Kangen Gathering online kemarin, atau dari yang Anda sudah tahu Kangen Gathering itu isi proposal mitra usaha seperti apa, perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, mana bagian yang paling menarik menurut teman-teman? Silakan. Kalau ada yang mau open mic, silakan. Saya berikan untuk 3 orang. Silakan. Ada? Monggo. Yang baru pertama kali ya, mungkin baru pertama kali melihat kemarin Kangen Gathering online, para undangan, yuk kita sama-sama, siapa tahu mungkin dari Bapak Ibu, dari 1-2 kalimat Bapak Ibu itu bisa memotivasi teman-teman di sini semua. Kita kan nggak pernah tahu, jadi viral deh pahalanya. Gitu. Ada, silakan sebutkan nama dan langsung apa yang paling menarik. Misalkan dari segi produknya, bisa ngebantu beberapa permasalahan kesehatan, misalkan, contoh seperti itu. Silakan. Monggo, jangan malu-malu. Yuk. Mungkin para pengundangnya mungkin bisa membantunya. Saya nggak tahu nih, siapa aja yang baru pertama kali, silakan. Silakan. Nggak usah malu. Ayo, kita kan pengen belajar sama-sama di sini. Mau langsung open mic juga it's okay. Kalau misalnya nggak mau nulis di teks, langsung open mic silakan. Boleh, Coach. Monggo, dengan siapa di mana? Dengan Bu Helmi dari Depok. Bu Helmi dari Depok. Siapa pengundangnya Bu Helmi? Katanya, saya sih yang ngundang saya itu namanya Ibu Emi. Kemudian atasnya katanya Linda. Cuma saya belum ketemu dengan Bu Linda itu seperti yang mana. Oh, Bu Linda. Oke. Monggo, silakan Bu. Apa yang paling menarik, Bu? Ya, yang paling menarik itu ya kondisi sekarang sih mungkin yang dicari itu masih uangnya ya Coach ya. Jadi dengan adanya gaji bulanan yang rutin, kita bisa bersedekah, kita bisa memberi. Jadi itu yang menarik. Jadi dengan adanya bulanan gitu Coach.
Ya, adanya ini ya, apa namanya, ujroh lah, komisi bulanan gitu Ya, ya. nggak ngerti namanya apa, tapi ya Ya, gaji komisi bulanan. bulanan kita bisa berbuat banyak Yes, untuk orang lain. betul, betul. Ya, Sepakat Bu Helmi. Oke, terima kasih Bu. Saya sepakat banget dan teman-teman dengar tadi ya dari Bu Helmi ya. Intinya kalau saya rangkum adalah gini, seperti kita naik pesawat. Mungkin Bapak Ibu pernah naik pesawat. Ketika naik pesawat pramugarinya bilang apa? Ya, ketika nanti ada apa udara itu menipis ya, eh, oksigen itu menipis, itu keluar nanti kantong masker. Nah, Bapak Ibu perhatiin deh kalimatnya. Kantong maskernya Anda pakai dulu, ya, baru Anda pakai samping Anda. Walaupun di samping Anda anak Anda. Dari sini paham ya, kalau kita pengen ngebantu orang, ya minimal piring kita penuh dulu. Kalau kitanya juga craving, maksudnya kita juga ya apa namanya ya belum oke, masih perlu untuk keluarga segala macam, bantu orang ya kita zolim seperti itu. Oke, next siapa? Langsung aja open mic, nama di mana, undangannya siapa, langsung apa yang paling menarik. Silakan. Monggo, mungkin para pengundangnya bisa dicolek. Undangan ada? Sama Asa, sama A. Nggak ada? Ayo, satu lagi deh, satu lagi. Ya, dengan siapa di mana? Saya Hendro di Bogor. Hendro di Oh, sama dong di Bogor, Pak Hendro. Siapa Pak Hendro pengundangnya? Ibu Kiana yang kemarin saya. Oh, bojoku. Gimana? Itu yang apa yang waktu ada apa ya sedekah itu yang sedekah jor-joran untuk demi apa nih demi kesembuhan anaknya itu. Itu Oh, saya sangat menarik itu. ya. Itu yang paling menarik ya, Pak ya? Iya. Itu Apalagi? ternyata sedekah itu ternyata membuka semua yang kita inginkan gitu. Betul Pak, betul banget gitu. Dan apa ya kalau menurut saya dengan kita punya mesin ini Pak, itu nggak cuma duit Pak. Ini punten ya, maksudnya gini loh. Kadang ketika kita punya mesin ini itu bisa menjangkau lebih banyak lagi gitu loh. Bahkan air dan airnya juga dari ya air berapa sih gitu. Karena ini bisa menjangkau banyak orang, bisa sedekah ke banyak orang. Apalagi Pak Hendro kira-kira yang paling menarik? Sama yang terakhir itu dari apa itu yang $5.000 itu setiap bulan. Ini jeli nih kan. Udah ujung-ujungnya duit sama Pak gitu kan. Ya. Sip. Betul. Oke Pak Hendro, terima Ya, kasih. terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, tuh Bapak Ibu teman-teman ya, kalau kita satu sejenis nih, satu apa namanya, satu aliran, ya, jadi ada $5.000 yaitu setiap bulan rutin. Itu kalau peringkat 6823 minimal seperti itu. Kenapa? Karena itu dianggap kita sudah loyal dengan perusahaan. Ya, dan kita sudah bisa memimpin banyak orang dan itu hitungannya sudah internasional penjualannya seperti itu. Itu asik banget. Nah, makanya di bisnis ini kadang-kadang saya jujur kalau misalnya ditanya teman saya, bro, apa kerjaan lu? Gue udah pensiun. Pensiun gitu kan. Dipecat. Enggak, pensiun dini. Serius lu? Di bawah 40, ya umur saya 39 ya. Ya, bahkan dari saya umur 3 tahun yang lalu lah, 336 lah gitu kan. Itu saya sudah 613 ya. Ya saya bilang gitu, ya udah pensiun. Yang benar gitu. Ya itu pensiunnya dapat $5.000 seperti itu. Sip ya, oke teman-teman terima kasih. Nanti kalau misalnya ada undangan yang mau misalnya mau komen, nanti banyak kok pertanyaan-pertanyaannya dan santai aja kok. Ya ini nggak ada komitmen apapun, santai relax. Oke. Nah berikutnya, kalau misalkan teman-teman sudah punya sesuatu yang, oke, saya suka dengan poin yang ini sedekah, entah apa namanya gajinya segala macam. Nah ini ada slide yang berikutnya. Nah siapa dari Bapak Ibu yang sudah siap untuk menghadirkan mesin di rumah Anda? Boleh tahu? Mungkin bisa tulis di kolom teks atau bisa open mic dengan saya. Kita akan ngobrol 1 menit aja. Ada yang sudah ready? Siapa kira-kira? Yang udah pengen, saya kayaknya ini bismillah nih. Saya udah ajak seperti itu. Saya udah benar-benar hakul yakin ya. Insya Allah bismillah, bismillah. Ini bisnis yang baik seperti itu. Ada? Boleh tahu? Silakan, Bapak Ibu. Ada nggak apa malu-malu? Takut dibilang sombong nih seperti itu ya.
Oke, Bapak Ibu, mungkin saya positive thinking aja, mungkin masih malu-malu ya. Mungkin juga nggak enak sama yang lain. Mungkin Anda pengen beli 3 mesin dulu, cuma kalau misalnya nanti Bapak Ibu ngomong, ya nggak enak lah seperti itu ya. It's okay ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu sudah ready, itu nanti treatment-nya akan berbeda. Maksudnya apa treatment berbeda? Nanti akan benar-benar pengundang Bapak Ibu dan mungkin dengan saya itu akan memberikan apa ya, bisa dibilang step-stepnya yang real. Yang real, bukan omong kosong, bukan juga hanya apa namanya gambaran-gambaran, enggak. Yang real kita akan melakukan actionnya seperti itu. Ya, jadi nanti bisa japri ke pengundangnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, atau Bapak Ibu masih di permainan di skala 357. Ya, di skala 357 ini, kalau 3 itu masih butuh informasi, ya, Coach, saya skalanya 3 deh. Oke, masih butuh informasi, kami akan memprovide. Atau 5, sudah paham, tetapi ada beberapa hal yang ingin ditanya. Masih agak nyangkut gitu loh. Ya. Atau 7, siap membangun aset. Yang tadi, sudah siap menghadirkan mesin. Ya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak yang di sini mungkin yang baru melihat kangen gathering online, ya, atau bukan online, ada offline juga, ya, bebas, yang penting sudah diedukasi. Ada nggak yang masih skala 3? Kalau ada, tulis di kolom komen. Ada nggak? Atau mau open mic, silakan. Masih butuh informasi. Oke, saya cek dulu ya di kolom chat. Ada nggak? Kayaknya masih butuh informasi nih. Gitu. Masih belum yakin banget apa gitu. Tuh, Mas Ruli, open mic aja. Tanyakan yang mau ditanyain. Tuh dia, ya disuruh tuh. Oke, ada yang nomor 3? Atau yang nomor 5, sudah paham, tetapi ada beberapa hal yang ingin ditanya. Ada nggak? Kira-kira. Tulis. Entah Bapak Ibu 3, atau 5, atau 7. Silakan, bebas saja kok. Ya. Sekali lagi ini nggak ada komitmen kok. Santai aja, relax ya. Intinya tidak semua orang ya bisa mendapatkan informasi seperti ini, Bapak Ibu. Ini salah satu akselerasi. Cara kami adalah mengajarkan, kayak tadi ya, ingin memimpin, kita dipimpin dulu. Ya, saya juga dulu sama, belajarin dengan mentor saya, Coach Andika. Karena kenapa? Dengan sekalian kita minimal tahu, kitanya di mana, mau kemana. Oh, ternyata saya masih butuh informasi nih. Ya udah, saya minta link-linknya, ya saya gali sendiri informasi di apa namanya, di web yang tepat, ya. Atau saya waktu itu misalkan 5, sudah paham tapi ada yang mau ditanya. Ya, mungkin nggak ngerti tentang, ini boleh nggak ya airnya dipanasin, dinginin, jadiin es batu? Ini boleh nggak ya, misalkan beauty water buat kucing saya disemprotin ya, tiba-tiba kucingnya rontok lagi segala macam. It's okay seperti itu. Ya, ini saya baca dulu nih di kolom komen. Di chat. Saya masih 3. Oh, it's okay. Saya 5, Coach. Oke. Undangannya Pak Aan. Wah, ada nih. Iya, jadi memang kalau ketemu saya itu biasanya kalau nggak di Kangen Gathering online, kalau nggak di MAM, itu aja sih, sama ini ya, di webinar startup seperti itu. Ya, biasanya saya muncul di situ. Selain itu ya saya palingan ya sudah per tim. Ya, saya hadirnya per tim, Zoom meeting, kita pelatihan, coaching, NLP, apapun itu, kelas edukasi, konsultasi, ya seperti itu. Ya, nah gini, oke, saya lanjut ya. Intinya mungkin Bapak Ibu juga, sekali lagi ya, saya positive thinking masih malu-malu, tapi yang sudah menuliskan saya ucapkan terima kasih, dan sudah berterus terang. Dan insya Allah Bapak Ibu akan seperti saya nanti, 6A23 and above. 6A33 kalau saya. Ya, punya 3 6A dan ada 3 lapis kedalaman, seperti itu. Nah, intinya, dari 357 ini, ujungnya kemana sih? Ini yang paling menarik, teman-teman. Saya kasih tahu ya. Nah, ini dia. Oke, sebentar. Biasanya orang menemukan kendala. Pertama, biasanya banyak orang bilang apa? Nggak bisa ngomong. Ya, ada nggak kira-kira yang merasa seperti itu? Saya nggak bisa ngomong, ya, atau nggak bisa jualan, ya, atau bahasa sebenarnya adalah saya nggak bisa coach ngeyakinin orang. Ada nggak kira-kira? Banyak Bapak Ibu, ya. Semenjak saya gabung di bisnis ini 2013, saya dengan istri saya menjalankannya dengan sistem, ya, itu
bisa bilang apa ya, berwarna-warni lah ya, heterogen sekali tantangan orang. Saya nggak bilang masalah ya, tantangannya itu berwarna-warni. Nah, salah satunya nanti saya paparkan, saya akan jawab dengan cepat. Tidak bisa ngomong atau jualan, atau bahasanya mungkin tidak bisa ngeyakinin orang. Pak, Bu, orang hanya yakin dengan dirinya sendiri. Ya, walaupun Dr. Andika 6A24 ya, yang udah ratusan juta segala macam komisi dan bisnisnya menggurita, itu juga sama. Kalau orangnya nggak yakin, ya nggak yakin. Setuju ya? Betul nggak? Ya, jadi orang yakin itu dari dirinya sendiri. Nah, tapi ikhtiar kita gimana? Ikhtiar saya, apa yang saya lakukan kalau nggak bisa, orang itu bilang nggak bisa ngomong, Ron, gitu kan. Saya nggak bisa jualan, atau saya nggak bisa ngeyakinin. Saya bilang, siapa suruh ngeyakinin orang? Tugas kita hanya pakai produknya, ya maksudnya install di rumah mesinnya, pakai produknya, cerita, that's it. Itu aja, sesimpel itu. Ya, mungkin cerita di sini banyak versi, cerita secara langsung verbal, cerita posting di sosmed, atau cerita misalkan di copywriting. Nah, ini menariknya. Kita punya 3 alat tempur ya. Cerita langsung verbal, cerita copywriting, kita tulis testimoni, atau cerita misalkan apa tadi satu lagi ya posting atau copywriting, tulisan ya, atau gambar juga bisa seperti itu ya, atau status segala macam. Jadi di sini sebenarnya bukan masalah jago ngomong apa enggak, tapi siapa orang yang mau belajar, siapa orang yang mau lebih banyak cerita ya, yang lebih mau banyak sharing, dia akan bisa, insya Allah. Sip ya, dari sini insya Allah udah tercerahkan nih. Oke, yang kedua, tidak ada waktu. Wah, saya kan kerja, saya ini sibuk orangnya, saya ini direktur segala. Pak, Bu, justru cocok. Orang ini cocok, orang ini deh, bisnis ini cocok untuk teman-teman, Bapak Ibu, ya, para undangan yang memang sibuk. Karena kenapa? Faktanya, di sini bukan orang yang punya banyak waktu, maaf ya, pengangguran dia akan sukses, enggak. Justru orang yang sibuk, dia cenderung menghargai waktunya. 24 jam orang sukses dengan orang yang tidak sukses itu berbeda, sepakat nggak? Nah, jadi ada juga kadang-kadang orang yang misalkan tidak ada pekerjaan, terus dia gabung di bisnis ini, anggapannya sudah full-timer di bisnis ini. Dia bingung mau ngapain, karena dia tidak terbiasa memanage waktu. Ya, dia mungkin tahu tuh kapan musimnya ayam kawin, ya, ayam bertelur dia tahu ya, karena ya pengangguran ya. Tapi orang-orang yang waktunya sangat sempit, dia cenderung menghargai waktu dan benar-benar menjalankan bisnis ini serius. Emang ada coach? Banyak. Ya, salah satunya mungkin leader Anda, Mbak Khairia, ya. Ada juga di Makassar Pak Rianto, ya, ada juga Pak Wagimin, ada beberapa contoh-contoh lain teman-teman yang memang ya sibuk tapi bisa menjalankan. Ada Bidun, ada Dr. Nana, terus banyak sekali pebisnis seperti Mbak Ika. Itu mereka bisa, justru mereka menghargai waktu. Ya, dan enaknya bisnis ini hanya meluangkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam deh. Ya, misalnya Anda di Jakarta, misalnya ya jalanan penuh-penuh dikit lah ya, basalin dari macet, ya palingan sampai ketemu orang, edukasi 45 sampai 50 menit, terus balik lagi ke rumah, ya palingan 1-2 jam lah. Untuk awal tidak harus setiap hari. Nah, untuk awal itu hanya diperlukan minimal seminggu tuh 3 kali deh edukasi. Ingat ya, edukasi tidak peduli hasil. Edukasi aja udah gitu, memperbanyak jam terbang. Ya, jadi kalau Anda ada tantangan, tidak ada waktu, justru cocok bisnis ini buat Anda. Ya, saya mengingat Anda yang benar-benar menginginkan tim yang menghargai waktu, seperti itu. Siap ya, insya Allah terjawab. Berikutnya, tidak punya teman. Misalnya Anda baru pindah ya dari transmigran, dari mana ke mana, wah nggak punya teman. Ya udah, kalau saya cari teman, kan gampang. Dan di bisnis ini nggak perlu banyak-banyak lah gitu. Dalam arti kata untuk awal, cari aja sekitar teman-teman baru, prospecting, ya, berkenalan dengan orang baru. Nah, enaknya gini, kalau kita nggak punya teman, cari teman kita yang punya banyak teman. Simple kan? Betul nggak? Jadi fokusnya ke solusi. Kita nggak punya teman, tapi kita pasti punya dong teman yang punya banyak teman lagi, yang sosialitas segala macam, berkawan dengan mereka. Edukasi, insya Allah mereka positif, mereka lebih banyak temannya lagi, asetnya jadi. That's it. Dan kalaupun misalkan Anda memang tidak punya teman, ya tadi prospecting aja, berkenalan dengan orang baru. Ikut komunitas ya, atau apapun itu kegiatan-kegiatan yang dimana mungkin melibatkan banyak orang, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tidak punya teman banyak sekali di bisnis ini yang bisa berhasil juga gitu loh. Ada ibu-ibu yang nggak bisa ngomong, cuma di rumah aja pasti kan, tapi bisa juga kok menjalankan bisnis ini ya. Jadi bukan suatu alasan tidak punya teman, wah nggak bisa jalanin, enggak. Setiap orang bisa kok ya. Kayak misalkan Anda pasti kan kalau dalam kondisi kepepet nih gitu,
ya pasti Anda berkenalan dong dengan orang lain kan, seperti itu ya. Ininya bisa kok, cuma mungkin Anda masih malu-malu. Oke. Berikutnya, trauma. Wah, coach saya trauma, coach sudah pernah nih bisnis ikut yang door to door, window to window, ya, genteng ke genteng, misalkan itu ya, atau bisnis jaringan lah, trauma, Pak, Bu, ya. Anda kebayang nggak? Kalau Anda yang punya anak nih, begitu anak Anda belajar jalan, terus tiba-tiba jatuh, dan kita saking sayangnya sama anak kita bilang, aduh deh, udah deh, jangan belajar jalan lagi, dan nanti kamu jatuh memar, nanti kaki kamu sakit. Semua di dunia ngesot, Pak, Bu. Suster ngesot ya. Serius. Ya itu kan orang tuanya tahu gitu loh. Intinya ya pasti terjatuh dan ya sudah disemangati lagi. Atau suntik polio. Saya sering bikin contoh seperti itu. Mana ada yang tega sih anaknya disuntik, Pak, Bu? Betul nggak? Ya. Tapi kenapa Bapak Ibunya membiarkan? Karena tahu itu bagus. Nah, maksudnya gini, kalau trauma sana sini segala macam dijadikan suatu landasan Anda, sayang. Kalau Anda tetap trauma, pertanyaannya, apakah Anda dapat uang itu tiba-tiba dari rekening Anda setiap bulan? Kalau Anda trauma, apakah Anda langsung karakter Anda jadi bagus, ya mental Anda jadi bagus? Enggak kan? Malah makin redup, seperti makin menukik, tajam ke bawah. Nah, trauma itu karena kenapa? Biasanya kitanya dulu nih, jangan nyalain orang ya, kitanya belum mau belajar, terlalu ego, ya terlalu ada namanya Mr. Knows Everything, saya tahu semuanya. Ya padahal Anda nggak tahu apa-apa. Nah di bisnis ini Bapak Ibu, di tim Under Ronnie Rich, kita memerlukan orang-orang yang memang mau belajar. Kalaupun Anda sudah tahu, ya sudah dengerin aja lagi, repetisi kan bagus. Ya, jadi daripada trauma, mending yuk cari tahu lebih lanjut lagi siapa pengundangnya, bagaimana nanti konsepnya, dan siap jalanin bisnisnya dengan sesuai sistem seperti itu. Jadi nggak usah trauma-trauma, sayang. Ya, kalau trauma ngasilin duit mah keren. Nah, ini udah trauma nggak ngasilin duit pula seperti itu. Ya, apalagi zaman pandemi kan, gitu. Kan dapur harus ngebul, bro. Berikutnya, saya masih muda atau saya sudah tua. Ada nggak kayak gini? Saya masih muda nih. Jalan bisnis ini mah gengsi atau nggak ada pengalaman atau saya udah tua, misalkan ya. Ya, ini nggak peduli gitu loh. Justru Anda masih muda, ini kesempatan Anda untuk belajar. Dan justru Anda sudah tua, ya Anda makin bisa dibilang udah banyak pengalaman. Bahkan Anda jadiin suatu milestone. Di Jepang itu ada usia berapa kalau nggak salah 68-70 tahun, ya itu yang masih menjalankan bisnis ini. Dan makin sehat, karena kan kita produknya kesehatan. Terus yang muda juga ada nggak yang muda? Lebih keren Bapak Ibu. Anda anggaplah di usia 20, ya atau 25 atau berapa lah gitu kan. Tiba-tiba Anda 6A, menjalani prosesnya, atau 6A23, dapat $5,000 per bulan. Keren apa keren banget? Keren Pak Bu, ya. Nanti milih jodohnya luar biasa, taruhnya kan Anda udah pede banget seperti itu, udah punya rumah, udah punya mobil, udah bisa membagian orang tua segala macam, udah mertua mah closing. Calon mertua mah closing Bapak Ibu, serius ya. Jadi ini justru masih muda, masih enak, masih banyak tenaga, jalan-jalan masih oke. Sudah tua, buktikan ke yang muda, yang tua aja bisa. Apalagi sekarang kan work from home dari rumah. Jadi Bapak Ibu bisa yang namanya mengerjakan bisnis ini melalui virtual. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Pendidikan saya rendah. Maaf Bapak Ibu ya, saya minum dulu sebentar. Saking semangatnya nih. Yuk, minum dulu baru-baru. Alhamdulillah. Oke. Pendidikan saya rendah. Nah, ini mungkin pengundangannya sudah tahu nih. Bisnis ini tidak mengenal latar belakang, tetapi latar depan. Faktanya apa? Faktanya saya sendiri, seorang Ronnie Rich. 6A33 Indonesia, peringkat internasional. Ya, saya bisa dibilang lulusan SMA, karena saya 2 kali kuliah, 2 kali di DO, di drop out seperti itu. Maksud saya, ya sudah, so what? Emang kenapa gitu loh? Ada yang office boy, ada juga 6A. Ada yang cuma sekedar ibu rumah tangga, tanpa merendahkan ibu rumah tangga. Ada yang TKI. Jadi pendidikan itu nggak ada hubungan dengan masa depan kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya kan mau apa tidak, bukan bisa apa enggak. Mau apa tidak, seperti itu. Saya ya sudah, saya belajar lagi. Saya ketemu seorang dokter, profesor, saya ketemu seorang profesional, saya ketemu seorang apapun, asalkan sikap dan attitude saya baik dan benar, nggak masalah kok, bisa juga closing seperti itu. Saya punya ada dokter ahli bedah, saya punya beberapa profesional di bawah saya, bahkan ada profesor ya.
Ya terus kenapa gitu loh. Ya ini bisnis mulia, jadi latar belakang tuh nggak masalah. Yang penting latar depan, catet. Jual kemana ini? Ya, jual kemana nih mesinnya? Jual kemana nih airnya apa segala macam? Ya ampun Bapak Ibu, sekarang gini, sebutkan makhluk hidup yang nggak perlu air. Ada nggak? Apa coba kira-kira? Nggak ada Bapak Ibu. Dari kita bayi, bahkan bukan bayi lagi, dari sperma, dari niat, dari Bapak Ibu kita niat, dari sperma segala macam, kita membutuhkan air kan? Asupan air yang baik seperti itu. Anda kurang sehat, Anda sehat, Anda apapun Anda kondisinya, kita memerlukan air. Karena kenapa? Di edukasi dibilang 80% tubuh kita adalah air. Seperti itu. Jadi, ya orang mungkin kuat beberapa hari nggak makan, tapi nggak minum, well, nggak mungkin. Ya, jadi jual kemana nih? Ya, saya cuma simple. Ada nggak Bapak Ibu yang udah lupa 2 minggu, aduh nggak minum air, lupa. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semua memerlukan air. Dan air terbaik salah satunya adalah, saya setuju kalau air zam-zam, seperti itu. Tapi konteksnya, ya pertama mungkin jauh. Terus kalaupun ada, mungkin kita nggak tahu kemurniannya. Lagi pula harganya luar biasa, seperti itu. Ya, dan kita bahasanya, ya udah deh, kita yang kangen water aja deh. Minimal alkalinya sama, seperti itu. Microcluster dan antioksidannya tinggi, seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah dana. Sebentar. Oh, ini dia. Oke, ini saya geser dulu ke atas. Iya, dana. Ini yang mungkin hampir 90%. Ini dia, Coach. Ini yang dicari ya. Kira-kira ada nggak solusinya? Kira-kira ada nggak jawabannya? Kira-kira ada nggak yang bisa menjembatani ke saya memiliki mesin? Dan ini tantangannya ya. Sebentar, saya akan lihat dulu kolom chat. Wow, ada banyak sekali ya. Air dibutuhkan semua makhluk hidup. Semua orang butuh mesin ini, betul. Makhluk hidup yang tidak mengenai ada. Oke, Pak Rahmat bisa buka mic-nya. Kalau nanti ada, silakan. Selalu kuatkan niat. Ya, betul. Selamat menyimak. Oke. Ya, ini udah pada semangat semuanya ya. Oke. Oh, ini yang jadi kendala saat ini. Ya, oke. Makanya ini saya mencoba untuk memberikan Anda kabar baik, kabar bahagia. Ya. Jadi tadi nggak bisa jualan, tidak ada waktu, tidak punya teman, trauma, masih tua, pendidikan saya rendah, jual kemana, insya Allah sudah kejawab ya. Ya, jadi intinya kalau ada kendala yang di atas itu, tantangan di atas itu, insya Allah sudah bisa terjawab dan Anda sudah bisa action. Tetapi memang ya ada sesuatu yang sangat krusial. Ya, mungkin menurut Anda ini nih karena pandemi segala macam bla bla bla, dana gimana Coach? Saya pengen juga impian saya terwujud. Saya pengen juga umroh, saya pengen juga apalah, pengen kebelet nikah apa segala macam. Tapi dananya Coach saya pengen gimana? Nah, ya ambil nafas dalam, hembuskan. Oke? Siap ya? Bismillah, yuk. Kita sama-sama, kita ngobrol bareng di sini. Dana. Nah, ini ada solusi untuk dana dan proven, terbukti. Ya, jadi bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar nanti-nantinya gimana, enggak, tapi memang terbukti. Banyak dari kami, ya, banyak dari para leader-leader juga itu yang memang dari 7 ini dipraktekkan. Dan hasilnya sekarang 6-2, 2-3 segala macam, ya mereka bisa. Karena biasanya it's always hard at the beginning. Pasti awalnya agak menantang di awal, mendaki gunung. Ya, Anda juga mungkin ketika momentum Anda pembalap itu kan naik mobil kan pertama pasti berat dulu. Nanti ketika sudah digas, sudah kencang, udah enak. Ya. Terus apa? Belajar sesuatu. Anda belum bisa main basket, Anda mau main basket. Di awalnya pasti kan juga ribet, ini gimana cara dribblenya, main bola juga sama. Aduh, nggak bisa nendang segala macam. Tetapi 7 solusi dana ini sudah proven terbukti. Ya, dan Bapak Ibu mohon siapkan kertas dan pulpen. Oke, Coach boleh nggak di handphone? Silahkan. Ya, asalkan nanti nggak terganggu dengan WhatsApp segala macam atau telepon. Ya, Bismillah kita mulai ya. Oke, ini udah 8.19 waktu Indonesia bagian barat. Nah, teman-teman semua, yang pertama adalah tabungan. Yes, tabungan. Ya, jadi yuk. Coba Bapak Ibu teman-teman hitung berapa tabungan yang Anda miliki. Ya, dengan catatan bukan jumlahnya yang harus 48,5, bukan. Berapapun.
Anda punya 500.000, tulis. Anda punya 7 juta, tulis. Saya punya 7 juta. Anda punya, misalkan ada 2 rekening. Rekening pertama misalkan 1,5 juta. Rekening kedua 1,5 juta. Ya udah tulis. Di BCA 1,5, di Mandi 1,5. Intinya ditulis. Silakan, saya kasih waktu sekitar 20 detik. Atau 30 detik deh. Anda ingat-ingat lagi, ada tabungan nggak ya? Seperti itu. Ya. Atau ada piutang nggak kira-kira? Nah, kita fokus di tabungan dulu ya. Ada nggak kira-kira? Nggak apa-apa, tulis aja. Bukan malu-maluan, bukan, saya mah cuma 200.000. Pak, Bu, tulis Pak, Bu. Anything can happen. Kita nih lagi webinar, ini sedang dilihat malaikat loh, serius. Bisa jadi diaminin, tiba-tiba besok ada rezeki. Tulis aja, nggak apa-apa. Begin with the end in mind. Mulai dengan si akhir. Wah, nanti saya pengen gini-gini. Ya udah, awalnya samina wa ta'na dulu aja sama saya. Please, dengerin dulu aja. Ya. Jadi pertama tabungan. Berapapun nominalnya, tulis dulu, catat. It's okay. Kalaupun nggak ada, nggak masalah. Belum ada, ya nggak masalah. Seperti itu. Ya. Intinya di sini bukan yang jumlahnya harus 48,5. Yang minimal, yang penting ada nominalnya. Itu dulu, ada nominalnya. Sip ya? Oke. Ada pertanyaan mungkin di cara yang pertama? Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya? Saya lanjut ya. Oke. Nanti pertanyaannya di setelah 7 aja kalau boleh ya. Seperti itu. Oke. Setelah tabungan, ada cara yang kedua. Coach belum cukup, it's okay. Yang kedua. Yang kedua adalah jual. Jual apa nih, Coach? Jual barang-barang yang barang-barang di rumah yang tidak atau kurang produktif. Contohnya punya 2 TV, ya, tas-tas mungkin Hermes Anda, Louis Vuitton segala macam, atau jam tangan Rolex ya, apapun lah jam tangannya yang mungkin bernilai, yang memang kurang produktif. Maksudnya gini, dulu kan Anda punya misalnya 5 jam tangan karena sebelum pandemi ya, Anda bisa pergi kemana-mana beda-beda jam. Tapi sekarang mungkin lebih cenderung di rumah, ya udah, ya pakai 2 lah seperti itu. Yang lainnya mungkin bisa dijual dulu seperti itu. Tas juga sama, ya ibu-ibu nih, daripada numpuk, ada sarang onggo-onggo, sarang laba-laba, udah dijual dulu aja. Ya, demi serius. Atau punya 2 TV. Ya sudahlah, 1 aja lah TV, seperti itu. Kalau di sini jarang nonton TV juga, ya seperti itu, dijual. Apa kira-kira? Coba lihat sekeliling, kanan kiri, apa yang kira-kira bisa dijual. Anda punya 2 kulkas, mungkin, saya nggak tahu, seperti itu. Atau motor, udah jarang dipakai, Anda sering pakai mobil, apa segala macam, atau kebalikannya mobil, seperti itu. Oke, saya sambil pantau ke chat. Tas Hermes dijual, kulkas, motor, ya silakan. Oke ya, yang kedua jual. Sudah? Oke. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah gadai. Nah, mungkin Anda, ini yang saya cari, Coach, gadai. Ya. Gadai masih ya 50-50 lah ya, masih ikhlas lah, masih redo gitu kan. Karena mungkin jamnya juga sayang sekali. Oke, it's okay ya. Gadai apa maksudnya? Ya di sini ya. Gadai surat berharga atau barang yang bernilai. Dan ini sementara kok, serius, sementara. Ya, keywordnya adalah di sementara. BPKB, sertifikat rumah atau tanah, cincin nikah, ya, LM, emas atau dinar Anda, gadai aja dulu. Nah, menariknya, apa yang Ronirz lakukan waktu itu, sama, saya tantangannya adalah dana. Apa yang saya lakukan? Saya waktu itu adalah menggadaikan BPKB. Mertua. Kebayang nggak? Itu lebih serem loh, mertua gitu kan. Bukan orang tua saya gitu kan, mertua gitu, orang tuanya istri, seperti itu. Saya gadain seperti itu, dan alhamdulillah 3 bulan balik modal, serius, asal jalaninnya serius Bapak Ibu ya. Sertifikatan rumah atau tanah, cincin nikah, it's okay, sementara aja, bilang cincin gitu kan, cinta maksudnya, atau eyang ini sementara ya, digadai dulu. Oh ya udah, kalau ayah pengen seperti, ya sudah gadai dulu, nanti beli lagi insya Allah. Dan Anda jalaninnya serius di bisnis ini ya. Nah, kalau ada, silakan ditulis dulu apa kira-kira yang bisa. Siapa tahu Anda nyimpen emas batangan di bawah kasur kan, ya, di bawah bantal, di bawah bantal. Kita nggak tahu seperti itu. Coba ingat-ingat lagi deh, apa yang bisa digadai. Ya ada beberapa, mungkin ada PlayStation bisa digadai seperti itu ya.
terus barang-barang apa, TV juga sebenarnya bisa digadai itu. Ya, anything, motor apa digadain aja, bisa kok seperti itu. Ya. Di pegadaian bisa, pegadaian syariah apa segala macam, emas, logam mulia, dinar, coba aja seperti itu. Oke, sambil saya pantau. Sama kok modal nekat di awal, sekolahkan BPKB, mertua biar pintar. Iya, serius. Nggak masalah gitu loh. Jadi kan ini sementara aja seperti itu. Dan ini juga membuat kita semakin semangat. Sip ya, udah ya, gak ada ya. Berikutnya adalah pinjam. Wah, saya nggak deh coach, saya nggak mau pinjam deh segala macam. Tak dulu, sabar ya. Pinjam dana dari orang tua, dari keluarga, atau rekan usaha. Maksud saya sudah ada trust-nya. Ya. Sekalian Anda edukasi potensi usaha kangen water. Ya, siapa tahu kan ini banyak kejadian ketika dia pinjam dengan saudaranya. Pasti kan nanya, buat apa nih? Ya udah jelasin aja, nih buat ini. Dia juga mau beli, dia mau minjemin. Dapat langsung timnya satu. Apapun mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Ya minjem yang berfaedah juga, minjem yang potensial. Maksudnya minjem yang benar-benar tidak untuk have fun, nggak seneng-seneng, tapi minjam untuk kita membangun aset. Kita tahu arahnya kemana gitu loh. Ya, kita pinjam dan ya pengusaha juga sekarang banyak yang minjem juga awalnya kan seperti itu. Ya, nanti akadnya ya akad syar'i, Anda pinjam berapa, nanti dikembalikannya berapa lama dan gimana perjanjiannya ketika pengen lunasi seperti itu. Jadi jangan malu pinjam juga Bapak Ibu. Serius, apapun cara yang 7 langkah ini, 7 cara ini udah kami praktekin semuanya juga. Udah saya, tim-tim saya mempraktekkan. Bisa kok, it's okay. Ya, bahkan bisa dibilang ya tadi, ternyata saudara Anda, orang tua Anda, atau mungkin siapapun Anda, mitra usaha Anda, malah jadi partner Anda di bisnis Kangen Water. Makin serius, ya kan? Karena kenapa? Ya, kita benar minjemnya untuk hal-hal yang baik. Ya, untuk membangun aset seperti itu. Coba, kepikiran nggak siapa 5 nama deh, ya saya kasih waktu 30 detik yang mungkin kepikiran untuk dipinjam. Yang kira-kira dia punya uang cuma nggak bisa muterinnya, bingung muterinnya. Kan ada tuh seperti itu. Ya, coba aja. Ditulis dulu Pak, Bu. Kenapa? Yang menggerakkan hati orang itu bukan kita, Bapak Ibu, Allah. Tuhan yang menggerakkan nanti. Tiba-tiba ada posting, ya Kangen Water, terus dia bilang, kamu udah punya mesinnya belum nih? Masih usaha, dananya. Wah, kebetulan nih saya ada dana nganggur nih. Kebayang nggak? Ya, Masya Allah. Seperti itu. Sip ya? Oke. Lanjut. Sebentar. Saya lihat dulu di kolom komen, di kolom chat. Usaha yang dikasih kemudahan sama Allah. Amin. Saya juga pakai cara beberapa tim. Ibu saya pun berangkat. Ya. Saya banget coach pinjam dari beberapa orang. Iya, dari beberapa it's okay. Jadi pecah-pecah 5 juta, 10 juta, atau 2 juta, it's okay, nggak masalah. Nanti perjanjian balikinnya nanti disetting untuk Anda dengan para yang dipinjam seperti itu, ya. Nah, berikutnya, oke, makin semangat nih, investor, ini yang menarik, ya. Jadi orang-orang ini, ya namanya juga investor ya, mungkin mereka senang invest, memutar memutar uangnya itu untuk bisnis atau apapun. Nah, khusus nomor 5, saya akan breakdown. Ya, nanti bisa di screenshot silahkan. Oke, investor, kita lihat. Misal, bukan misal, ini memang benar ya, mesin SD501, ya ini kan mesin yang paling murah sekarang ya, 48,5. Instalasi, plus beli galon, plus izin Damiu apa? Itu depot air minum isi ulang, itu kira-kira 10 juta. Let's say kita genepin aja 60 juta. Sampai sini clear ya? Oke. Mesin, terus sama instalasi, galon, izin Damiu. Pokoknya kita bilang ke investor, nih untuk awal saya pinjam 60 juta untuk ini. Ini breakdown-nya Bapak Ibu. Anda ngurus Damiu. Di mana ngurusnya? Browsing aja. Atau Anda yang punya kenalan-kenalan depot air, gimana sih ngurusnya segala macam? Ini. Dan ingat ya, ini galon. Bukan 600 mili, bukan 1 liter, tapi yang galon. Ya, oke. Saya lanjut. Target Bapak Ibu, target Anda setelah Anda dipinjemin apa? Jualan air galon. Ingat ya, jual air galon tanpa spanduk tapinya, nggak boleh ada spanduk. Karena kan dilarang.
Ya. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah diedukasi. Ya, jadi target kita ini untuk orang yang sudah diedukasi dan dia mau nyoba airnya, ya udah sudah silahkan gitu loh. Ya, saya pun tidak menutup, wah nggak boleh jual sama, enggak. Untuk yang sudah diedukasi silakan. Tapi bukan berharap dari orang yang lewat, terus ngelihat segala macam, ya itu bonus lah. Tapi khusus yang sudah diedukasi, semoga paham. Ya, jadi inti di sini galonan, bukan yang 600 mili segala macam. Ya, jadi targetnya jualan air galon tanpa spanduk ke orang-orang yang sudah diedukasi. Sekali lagi, yang sudah diedukasi. Bukan titip-titip di apotik, bukan titip-titip di mana, di mart-mart, bukan. Udah Anda di rumah, karena sudah punya izin DAMIU, depot air minum isi ulang. Clear? Clear ya? Next. Masih ada. Nah, ini simulasinya. Simulasinya, anggap 1 galon Anda jual 50.000. Wah, mahal banget. Iya, kalau orang itu belum diedukasi, bilangnya mahal. Tapi kalau sudah diedukasi, ini murah banget. Oke? Ini ada psikologisnya, baik lagi. 1 galon 50.000. Target Anda 1 hari, itu menjual ke 10 pelanggan atau 10 galon. Jadi 1 hari itu targetnya 10 galon, atau 10 pelanggan dari yang sudah diedukasi. Nah, untung bersihnya itu 40.000. Dari 50.000, untung bersihnya 40.000. Ya, dikali 10, kan 10 pelanggan nih, ya, sama dengan 400.000. Nah, dikali 25 hari, anggap 1 minggu nggak kehitung deh, karena capek lah seperti itu. Sama dengan 10 juta. Clear ya? Nah, 10 jutanya itu, keuntungannya itu dibagi 2. Anda dengan si investor, 50-50. Ya, sama dengan 5 juta. Tapi bisa nggak 60-40? Itu kesepakatan bersama, silakan. It's okay. Ya, maksudnya investor 60, Anda 40, silakan. Tapi yang saya rasa sih untuk investor tuh 50 udah cukup lah win-win solution seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, 1 galon 50.000, 1 hari targetnya 10 pelanggan, ada 10 galon keluar, untung bersihnya 40.000 dari harga jual 50.000 ya. Dikali 10 tadi 10 pelanggan sama dengan 400.000. Dikali 25 hari sama dengan 10 juta, dibagi 2 Anda investor 50-50% sama dengan 5 juta. Dan termin kerjasamanya, misal 1 tahun Anda balikin 60 juta. Jadi ada nih akadnya nih. Misalkan akadnya 2 tahun, mau 1 tahun, ya silakan, ini bebas aja. Anda bilang, oke 1 tahun, nanti saya balikin ya 60 jutanya. Dari mana nih? Ya Anda nabung dari jual mesin juga, seperti itu. Ya, atau kalau mau continue silahkan, Anda pengen perpanjang lagi ya akadnya untuk investor ini, ya silahkan tuh Anda didiskusikan aja. Bagi hasilnya hanya dari jualan air, bukan mesin. Ya, jadi gitu. Jadi bagi hasilnya itu hanya dari air kalau bisa, bukan dari mesin. Mesin keuntungan Anda dong, seperti itu. Ya, jadi di sini menariknya kalau dengan investor ini lebih enak, lebih fleksibel, seperti itu. Ya. Kok masih ada yang ini waiting sebentar. Oke, ya. Dan ini cara kesekian untuk tantangannya Dana tadi, cara investor. Ya, tantangannya tadi bikin izin DAMIU, depot air minum sulang. Ditambah lagi mungkin kalau saya mungkin bisa nambahin ke Labkesda, laboratorium kesehatan daerah di daerah Anda masing-masing ya. Minimal Anda jualannya pun juga plong, nggak kayak dikejar-kejar. Tapi ingat no spanduk, no spanduk. Kalau Anda terkena melanggar semua, jangan libatkan sponsor Anda loh. Ini Anda tanggung jawab sendiri seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Yang keenam, ID tanpa mesin. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua itu bisa mendapatkan ID official, legal ya, tanpa mesin. Gimana caranya? Ini dia, cara yang keenam. Intinya, di luar sana banyak sekali akan ada orang-orang yang hanya memerlukan kesehatan atau mesinnya saja. Sekali lagi, orang di luar sana ada juga yang cuma pengen perlu airnya atau mesinnya, gitu loh. Mereka nggak peduli bisnisnya, mungkin udah tajir melintir, mungkin udah nggak kepikiran bisnis sudah banyak, dia hanya butuh kesehatan. Ya, nah intinya Anda terangin semuanya, perusahaannya juga dengan marketing plan-nya Anda terangin, dan Anda kalau misalnya dia misalkan bisa kelihatan dia nggak mau jalanin bisnisnya, Anda bilang, Anda minta izin untuk menggunakan ID mitra usahanya. Pak, ini Bapak kira-kira gimana, ada rencana jalanin bisnisnya nggak? Oh enggak deh, saya hanya perlu produknya dan saya sudah sibuk dengan kesibukan saya. Oke, Anda bilang, nah Pak, ini boleh nggak ID mitra usahanya dipakai untuk orang yang memerlukan? Oh silahkan.
Ya misalkan Anda sendiri yang memerlukan, misalkan contoh gitu kan, ya silakan aja seperti itu. Asalkan jelas di awal tuh Anda sudah menerangkan semuanya. Jangan nggak diterangin bisnisnya, dan mereka nggak tahu ID-nya dong, jangan. Itu nggak boleh ya. Tipsnya adalah edukasi sesegera mungkin, ini menariknya. Ya. Jadi ketika Anda belum punya mesin pun, jalanin aja udah, gali daftar namanya diajarin sama pengundangnya, udah edukasi aja, karena banyak di luar tuh orang nggak perlu bisnisnya, cuma perlu mesinnya, banyak, ya. Dan Anda sudah bisa sponsorin orang tuh, walaupun tanpa mesin ya. Ya nanti Anda sponsorin misalkan satu mesin SD501, Anda dapat 2,9, K8 dapat 3,9, tetap dapat full. Ini menariknya, ID tanpa mesin. Kuncinya satu, tipsnya, edukasi sesegera mungkin. Jangan dilama-lamain, jangan menunggu bla 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 bla. Langsung eksekusi. Kalau bisa malam ini. Seperti itu. Ya, kalau belum terlalu malam ya, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah Tokurei. Wah, ini bahasa apa, Mas? Tokurei bahasa Jepang artinya special case. Ya, maksudnya gini. Enajik itu sudah mengetahui nanti akan ada orang-orang yang semangatnya tinggi, mereka pengen menjalankan, tetapi mungkin dananya belum ready. Nah, tapi ingat, ini ada psikologisnya kenapa saya taruh di nomor terakhir. Karena ini direkomendasi terakhir aja udah. Itu Tokure spesial. Nah, orang-orang itu bisa Tokure. Tokure seperti apa? Jadi prospek Anda kan belum punya mesin nih. Nah, Anda punya daftar nama, itu namanya prospeknya. Prospek Anda membeli mesin. Nah, dan Anda bisa memiliki ID Tokure membayar admin 250. Jadi ini Anda, ya, ini prospek Anda, ya. Nah, prospek Anda kan belum gabung ya. Prospek Anda ini pengen beli mesin nih. Nah, nanti kalau misalkan dia mau gabung, itu Anda bisa nyelip di tengah. Nah, ini nanti membayar admin 250.000 ya. Tetapi ini dapat ID kok, official dapat ID. Legal, berlaku ke semua negara ya, seperti itu. Nah, tetapi sebentar, ini ada next-nya. Oke. Misalkan prospek Anda closing SD501. Ya, satu poinnya kan 2,9 juta. Sudah diterangin kemarin ya. Nah, hitungannya seperti ini. Anda dapat komisi cuma nggak full. Loh, kenapa coach? Kita lihat. Pertama, dari 2,9 itu ada hitungannya. 2,1 omaan mungkin bisa di-accept yang nanti masuk-masuk ya. Terima kasih. Jadi perhitungannya 29 ini basic point ya. Poin yang basic itu 2,1 juta. Oke. Terus ada special point. Nah, itu kan totalnya sama special point 2,9. Nah, special point-nya 700.000-nya itu ke Enajik. Itu. Jadi pergi ke perusahaan nih, ditarik seperti itu, ya. Nah, 900.000-nya dari 2,1 itu terdeposit untuk mesin Anda. Jadi tertabung tuh. 900, Anda closing lagi 900 ya sampai 48,5 ya. Dan Anda terimanya 1,3 juta. Ya, ini belum pajak, yang anggap sama pajak 1,2 deh seperti itu. Nah, terus gimana kalau saya pengen lunasin di tengah-tengah? Boleh nggak? It's okay. Jadi nanti ketika Anda Tokure, Anda mengisi form. Yang Anda mau beli ini mesinnya Pak SD501 untuk nanti misalkan lunas ya, K8, Platinum, atau Super. Nah, nanti di situ. Nah, nanti bisa ketahuan, oh, ketika Anda misalkan di SD501, udah berarti ketika udah mencapai 48,5 depositnya, udah. Nanti mesin dikirim deh. Asik deh, seperti itu. Tapi misalkan baru 20 juta, ya sisanya 30 juta mau lunasin, bisa nggak? Boleh, it's okay. Seperti itu. Asik kan? Nah, ini Tokure. Ya, jadi intinya Anda tetap terima, tapi 1,3 juta, 1,2 lah. Ya lumayan lah Bapak Ibu. Ya, masuk akal dong. Ya, sekarang kan win-win solution. Anda dapat ID, Anda juga dapat komisi, ya 700.000 untuk energi ke perusahaannya, 900.000 terdeposit, ya sudah Anda terima 1,3 juta. Seperti itu. Ya, tetapi ini nggak mudah. Kenapa? Karena harus ada tanda tangan sponsor atau leader 6A-nya. Ini nggak sembarangan. Ya, karena ini ada jatahnya juga. Jadi nggak banyak seperti itu, 5 kalau nggak salah. Jadi, sebentar. Oke. Oh, salah. Maaf ya. Ya. Jadi harus tanda tangan sponsornya atau leadernya.
Nah, makanya baik-baikin deh sponsor leader 6A ya. Kalaupun Anda nggak ketahuan ini, saya langsung ke kantor ya. Kantor juga nggak boleh lagi pandemi ya. Saya diam-diam deh, nggak bisa. Itu pasti dikontak, ditelepon nomor saya. Bener nggak Coach Roni dengan nama misalkan si Fulan bin Fulan, si Fulan gini. Oh nggak kok, nggak ada kok, udah nggak di ACC. Gitu. Ya, jadi ini sangat ketat. Kami pun tidak memberikan sembarangan. Serius, saya pun ini juga ketat. Saudara sendiri pun saya nggak tokurin. Serius. Saudara sedang saya nggak saya tokure gitu. Jadi benar-benar ketat sekali. Urgency aja, benar-benar urgency. Makanya kita taruh di nomor 7 terakhir. Seperti itu. Ya, tapi bisa juga nggak? Bisa. Oke? Nah, sekarang saya minum dulu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas mana lebih baik, Coach? Ya, mana yang direferensikan yang lebih keren dari 1 sampai 7? Nih jawabannya nih. Ya semuanya, jalanin semuanya. Kan sampai goyang tuh. Tadi kan saya bilang, siapin kertas sama pulpen. Ya Anda tulis tuh. Ya, tadi dari jual apa, gade segala macam, mungkin udah mencapai 48, nggak perlu yang 67 lagi seperti itu. Ya, tapi ini kalau mana yang lebih baik semuanya Anda jalankan. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda jalankan. Kita nggak tahu langkah keberapa yang Anda benar-benar hitnya. Seperti itu. Bisa jadi ketika Anda mendapat investor, ya langsung goals, dan Anda mungkin dikasih lagi dana. Seperti itu, kita nggak tahu kan. Gitu. Ya, jadi semuanya kita lakuin. Ya, kita jalanin. Dan kami para Siksatutri pun, ya pasti punya satu cara yang kami andalkan, yang kami lakukan. Kalau saya tadi menggadaikan BPKB, ada juga yang ngutang sana sini, ada dokter gigi Wikan ngutang sana sini, ya. Terus dokter Andika juga sama, ya ngutang sana sini juga. Jadi variatif dan semuanya ini proven terbukti. Dan Anda jalinannya pun juga harus benar, harus semangat seperti itu, ya. Oke. Oh iya nih. Mesin Kangen tipe 69 bisa menghasilkan 2000 liter tuh. Dan lebih fleksibel, betul. Nah, ini cara saya. Tips segera edukasi ke daftar nama. Yes, betul. Nomor 6, saya dapat ide. Kedua dan ketiga, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, saya juga senang. Thanks Coach, jazakallah untuk sharingnya. Oke, sip. Saya senang banget kok. Ya. Tiap minggu kok, ini tiap minggu. Ya. Nah, ini saya bilang, oke. Nah, ya, cara berapapun Anda, insya Allah kalau Anda benar-benar diridoin kok sama Allah. Tuhan tuh merestui gitu loh. Ya kita kan menebar kebaikan. Ya sekarang di luaran narkoba aja berkeliaran nawarin bangga, ya ngapain kita masih takut seperti itu. Dan kita untuk, jadi bisnis Robert Kiyosaki itu people who like helping people. Untuk orang-orang yang suka ngebantu teman-temannya seperti itu. Oke, nah ini sekilas dari salah satu motivator favorit saya, Yanto Kandani. Ya. Anda bilang, Pak, saya ini nggak tinggi sekolahnya. Saya ini pendidikan nggak terlalu banyak seperti yang lain punya titel-titel yang bagus. Saya mau beritahu, masih ada harapan. Bodoh dengan malas lebih parah mana? Malas. Kalau bodoh tapi rajin, masih mau berubah, masih mau belajar, masih mau diajar, masih ada harapan. Minimal gini deh, dia mau angkat-angkat barang masih bisa hidup. Yang penting rajin. Tapi kalau dia pintar, mau S1, S2 kalau udah malas, berat. Jadi ini dua hal yang kita harus atasi. Kemalasan, kebodohan, tapi yang ketiga, ketidaktahuan. Dia tidak tahu bahwa ada sistem yang menjanjikan. Dia tidak tahu bahwa ada cara cepat untuk bisa mencapai kesuksesan dengan sebuah kendaraan, dengan sebuah sistem yang bagus. Dia nggak tahu, makanya perlu dikasih tahu. Nah, gini teman-teman Bapak Ibu, maksudnya adalah analoginya misalkan pembalap F1 ya, misal Michael Schumacher lah ya, yang fenomenal. Michael Schumacher dengan mobil Formula 1-nya, terus ada tukang becak. Nah, akhirnya mereka ganti kendaraan. Kira-kira yang menang siapa? Tukang becak, betul nggak? Ya. Jadi kita punya kendaraan, ini yang bisa dibilang bukan Avanza, tapi Bugatti.
tapi Ferrari gitu loh. Insya Allah bisa mengantarkan kita semua ke yang kita inginin seperti itu. Ya, dan malam hari ini saya kasih tahu caranya. Ya, ketika orang punya tantangan ini, jawabnya seperti ini, solusinya seperti ini, terus bagaimana cara handling objection, terus bagaimana tentang dana, ini udah tahu semuanya kan, dan saya kasih tahu caranya. Ya, jadi asalkan Anda nggak males, bego tapi nggak males, itu juga bisa berhasil bahasanya. Ya, mungkin saya tadi ya, di DO 2 kali dari kuliah saya, gitu loh. Tetapi mungkin saya rajin edukasi, rajin baca buku, rajin belajar. Saya paling suka dengerin CD-CD atau audio motivasi, ya, bahkan saya beli dari hampir jutaan gitu. Ya saya rajin itu aja. Akhirnya kan terasa, sharpen the saw. Akhirnya terasa dan sampai saya sekarang di sini. Jadi apa ya, bisa dibilang, yuk, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak Anda siapa lagi? Oke? Ada bilang, Pak. Oh, ini next. Oke. Siap lepas landas meraih kemenanganmu? Ya, kalau siap tulis di kolom komen. Siap coach, bismillah. Seperti itu ya. Karena saatnya take off. Ya, saatnya take off 2021 tinggal beberapa hari lagi insya Allah. Ya, kita jadikan 2020 ini menjadi suatu landasan milestone di mana kita berpijak one step ahead, bahkan two step ahead, bahkan 100 step ahead. Ya, karena manusia itu harus lebih baik dari hari ke hari, bukan minggu ke minggu, bukan bulan ke bulan. Dan saya percaya, insya Allah yang hadir pada malam hari ini, ya, Anda yang mungkin ya baru melihat Kangen Gathering, baru berkenalan dengan saya, baru melihat sosok Ron Rich kayak gimana sih, yang katanya diabetesnya 1431, iya di sini sekarang, gitu loh. Saja yang dengan diabetes menjalankan bisnis ini sambil tergopoh-gopoh waktu itu bisa kok sukses Tutri Indonesia. Ya, saya belum ada testimoni banyak, alat bantu masih sedikit, ya dulu juga, Masya Allah lah tantangannya. Dan sekarang udah jauh lebih banyak testimoni, pengiriman barang juga cepat. Saya dulu hampir 2 bulan Bapak Ibu, karena ngambil dari Hong Kong langsung, belum ada kantor cabangnya. Jadi tantangannya berbeda-beda, tapi sekarang insya Allah saya akan hadir di samping Anda untuk sama-sama belajar kok. Saya nggak bilang saya paling hebat kok, sama-sama belajar. Seperti itu, ya. Oke, ini sudah selesai. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, ini mana nih? Bentar Bapak Ibu, aku jadi gaptek saya. Ini dia. Oke, biar bisa lihat semuanya. Oke. Jadi intinya di sini kemauan untuk belajar, kemauan untuk yuk sama-sama sukses, yuk sama-sama merintis. Apalagi di pandemi sekarang ini, yuk kita sama-sama berbisnis di mana bisa dilakukan dari rumah. Nggak usah ninggalin ya anak apa segala macam ya. Jadi dari rumah aja, nanti diajarin bagaimana cara online-nya, bagaimana kita juga punya Kangen Gathering untuk tim Androniris setiap hari Selasa. Ya, pembicaranya siapa lupa? Dokter Nana seperti itu. Lu Masya Allah kan, pembicara dokter. Dan kita manfaatin seperti itu. Ya. Nah, sekarang sesinya untuk teman-teman, Bapak Ibu, para undangan, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Open mic langsung, nggak apa-apa juga, biar kita bisa komunikasi. Oke. Monggo, silakan. Boleh nanya, Coach? Boleh. Dengan Ibu Helmi lagi ya? Iya. Ya, monggo Bu Helmi, silakan. Ini banyak nanya nih, Coach. Is oke, Bu. Santai. Iya. Ini kan tipe mesin itu kalau nggak salah sih banyak ya, Coach ya? Ya. Yang kemarin dari sharing kemarin itu katanya ada yang 63,9. Ya. Itu kan cukup tinggi ya, apalagi kalau dari orang yang dananya pas-pasan. Nah, jadi dari sekian banyak tipe mesin yang ada itu minimal memiliki yang mana ya, Coach? Oke, bagus Bu Helmi. Nah, jadi gini, memang mesin ini sebelum saya jawab ya, ini buat teman-teman semua kok, saling belajar ya. Jadi memang moto ada harga ada rupa itu betul, pasti betul ya. Ya Anda beli handphone Asia, pengen kualitas iPhone, ya nggak mungkin juga seperti itu ya. Jadi kalau ditanya minimal yang mana sih? Ya minimal Bu, paling bagus SD 501. Itu yang pertama kali saya juga beli. Tipikal SD 501. Ya, setelah itu saya upgrade ke K8 yang 63 tadi ya. Nah, cuma kadang-kadang gini. Intinya sudah oke ya, mungkin terjawab kalau dibilang minimal 485 aja itu udah cakep banget. Ya, udah sip Markosip, top Markotop, Jos Gandos, Bu. Ya, bahkan bisa produksi 1000 liter sehari, bisa sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi saya juga waktu itu penasaran.
ini teh aya naon ya sama yang K8, itu kan 63 K8 tuh. Ternyata dia ya dari segi tombolnya tuh dia touchscreen, jadi kayak layar handphone, iPhone. Dia cleaning sendiri, Bu. Ya, dia notice cleaning sendiri, jadi kita nggak usah was-was setiap hari, nggak, dia cleaning sendiri. Terus filternya pun berbeda, dia pakai chip, ya, jadi nggak bisa diduplikat lah, seperti itu. Dan yang pasti platnya, Bu, platnya ada 8. Maksudnya plat apa? Maksudnya plat titaniumnya. Semakin banyak plat titanium yang berlapis platinum, itu semakin bagus kualitas antioksidannya. Itu. Jadi makanya paling ini untuk saya kan karena saya penderita diabetes ya, itu kerasa banget sebenarnya, kerasa banget ya. Dan ya alasan itu aja. Dan kalau buat di foto Bu, yang K8 itu keren Bu. Enggak ya, ini sih, ini intermezzo aja. Jadi maksudnya bentuknya cakep, putih ya. Mungkin udah tahu juga K8 itu keren banget seperti itu. Ya, dan itu tadi saya mengejar antioksidannya sebenarnya. Ya, terus ada juga yang platinum Bu, ya platinum itu sama seperti SD501, cuma warnanya silver, itu cakep banget. Itu untuk orang-orang mungkin pengen estetik, misalkan kitchen setnya tuh kebanyakan aluminium warna silver, itu oke. Ya, perbedaannya dia bisa 6 bahasa seperti itu. Terus ada lagi mungkin super ya. Super itu luar biasa lah ya, dia nggak pakai cleaning segala macam, bisa produksi 2000 liter, cakep banget, banyak untuk strong acid, dan topar kotop lah pokoknya kalau super tuh ya. Saya aja belum punya super Bu, seperti itu ya. Jadi gitu Bu Helmi. Iya, makasih Coach. Sami-sami Bu Helmi. Tinggal mikirin kantong ini. Insya Allah minta sama Allah Bu. Yang cocok. Ya. Makasih Coach. Ya. Monggo, ada lagi? Silakan langsung buka mic aja, monggo. Kita ngobrol. Kita manfaatkan waktunya. Sebenarnya udah lebih dari 60 menit ya, nggak apa-apa ya, bonus terakhir. Yang pasti, kalau apa sih Coach, pesan Coach Roni dari semua ini, pesan saya ya, sebagai orang yang memiliki mesin ini, yang juga penderita diabetes mellitus dengan kadar gula darah 1400/1 adalah jangan miliki mesin ini dengan kondisi terpaksa. Itu nggak enak dan nggak nyaman. Bener-bener nggak enak. Sangat nggak enak. Jadi miliki miliki mesin ini, hadirkan di rumah Anda. Ya ketika ya memang Anda ya udah butuh aja untuk menjaga seperti itu. Ya, jadi kan kayak gini, dokter gigi kan sering bilang, kapan sih Anda ke dokter gigi? Kapan? Emang rutin? Enggak. Kalau saya sakit gigi, betul nggak? Ya sama, saya juga seperti itu kan. Intinya, ya sudah sedia payung sebelum hujan. Ya, kita lebih baik prepare. Apalagi sekarang zaman pandemi, kebersihan dan sterilisasi itu nomor 1. Dan mesin ini bisa mengeluarkan 7 tipe air yang dimana untuk rumah tangga, untuk nyuci, untuk otomotif, mobil, untuk kesehatan kita, itu kepake banget lah. Nikmat sehat itu benar-benar akan kerasa Bapak Ibu. Ya, saya kemarin mengutip dari Mbak Ika Ismir ya, sikse kita yang mak-mak tajir itu ya. Ya, ketika kita sehat, kita menginginkan banyak hal. Shopping, liburan, makan, enak, segala. Tapi ketika kita mungkin tidak sehat, ya, bahasa lain dari sakit, kita cuma menginginkan satu hal, apa? Sehat, seperti itu. Jadi, orang belum mengerti seberapa murahnya mesin ini ketika mereka belum sakit. Jangan sampai amit-amit ya, gitu loh. Saya pernah dirawat di Jepang, ya, 1 malam itu 20 juta, Pak, Bu. Kebayang nggak? Kalau 2 malam, 2 malam setengah deh, dapat nih alat. Jadi menurut saya ini mesin bukan kita lip service. Wah, ini mesin murah banget. Memang murah banget untuk orang yang kayak mungkin salah satu saya yang tahu berapa harga ICU, berapa harga HCU, berapa harga UGD, berapa harga perawatan per malam, berapa harga kamar VVIP. Bener deh, itu nggak ada apa-apanya mesin ini. Karena someday ketika Anda misalkan menghadirkan mesin ini Anda di rumah Anda lagi sehat walafiat nih, amin ya. Tapi ketika mungkin 2-3 tahun kemudian, dan Anda masih tetap sehat, di mana mungkin ada teman-teman Anda yang sudah berumur segala macam, mungkin Anda akan flashback lagi, malam hari ini, minggu malam, Anda akan berkata apa? Alhamdulillah, waktu itu saya dengerin ya sharing dari Coach Roni, dan saya pasang mesinnya di rumah. Seperti itu. Gitu deh. Tanya, Coach. Monggo. Dengan siapa nih? Heri, Pak. Heri, Coach. Oh ya, monggo. Heri. Ya. Mau tanya, yang pertama, apakah ada selain 7 cara tadi, ada cara lain, Dok,
Ya, coach, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari pengalaman coach Roni, mana yang lebih banyak mengena antara yang menengah ke atas ataukah yang kalangan bawah? Yang mesin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi ya? Saya lupa. Ya itu aja dok, coach. Sementara, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Kabel kena. Ya. Oh ya, satu lagi. Kalau pinjam ke bank itu biasanya kebanyakan boleh apa enggak ya? Karena kan katanya riba. Nah itu yang ketiga. Makasih coach. Tadi yang pertama, maaf. Yang pertama. Yang pertama apa? Maaf Pak Eri. Cara lain selain yang 7 itu. Cara lain selain 7. Ya. Cara ke-8, 9, 10 ya. Cara lain. Saya sih nggak mau bilang jaga lilin ya. Bercanda. Maksud saya, cara lain sementara nih di otak saya sih masih ngehang. Maksudnya ngehang tuh belum ada gitu loh ya. Karena kalau bilang cara lain apalagi kan mungkin hampir-hampir mirip ada ya kayak misalkan apa ya? Nggak ada sih cara lain. Nggak ada sih. Oke, pertama cara lain. Arisan atau apa gitu. Oh, cara itu. Arisan. Bagus pertanyaannya. Arisan gimana Coach Roni gini? Jangan. Serius, jangan. Binder dan dead. Saya sudah pernah melihat tim saya ya tidak berjalan dengan baik karena kenapa? Langsung aja psikologisnya. Arisan gimana coach gini? Ini ada 5 emak nih. Ini maaf ya kaum mama ya contoh gitu kan. Kalau 5. Nah, Anda nih di X di atasnya ya. Kelihatan nih. Oh ya, ini Anda X ya. Anda ada 5 nih peserta arisan. Nah, 5 orang ini udah sepakat. Oke, nanti yang dapat duluan gini duluan jadi upline, downline seperti itu. Nah, pertama ya troubleshooting-nya adalah bahasa saya troubleshooting. 5 orang ini kan kita nggak tahu karakter leadership-nya, betul nggak? Jatuh minuman saya. Jadi maksud saya ketika yang dapat pertama nih, maaf ya ini contoh aja, orangnya ya malas-malesan gitu loh. Kebayang nggak yang 4 khawatir gimana? Ya, gue dapet yang upline yang malas-malesan. Itu banyak psikologi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada juga yang kadang-kadang yang pertama mungkin dapatnya oke tipenya leader. Tapi yang kedua atau yang ketiga atau berapalah gitu kan, itu mereka nggak mau, misalnya nggak nyaman dengan ke si A ini yang dapat pertama. Ah, itu bermasalah. Terus yang lainnya adalah apa? Ya ngemplang tahu Pak ya? Ya udah dapat aja udah nggak mau apa segala macam. Oh ini banyak banget ribut. Dan alasan saya adalah saya meng-highlight, menggarisbawahi, menstabilo adalah saya lebih mengedepankan ukhuwah daripada bisnis. Sepakat nggak? Daripada you berantem satu sama lain gara-gara nih arisan, memang kadang-kadang jujur ya, maaf kaum mama, kadang-kadang mama tuh udah mulai kepikir, wah, gue bikin aja arisan nih, sosialitanya keren sekali. Iya, binder dan dead Pak Bu, saya pernah kok. Kalau misalkan arisan oke, saya sama istri udah ngejalanin Pak Bu, saya udah ngejalanin gitu. Oh di rumah saya sosialitas semuanya kan, tapi nggak saya jalanin. Kenapa? Karena saya tahu ujungnya seperti itu. Terus ada juga gini Pak, patungan, betul nggak? Terus juga benar kan, patungan deh sama koncoku gitu kan. Wes sampean 25 juta, aku 25 juta. Jangan. Ya bahkan di sini ada salah satu buktinya lah ya. Saya nggak sebut nama. Karena kan kalau patungan gini, saya udah wanti-wanti, bro, kebetulan cowok lah gitu. Ini real case. Orangnya ada di sini, saya nggak sebut nama. Mungkin dia senyum-senyum aja. Aku mau patungan Mas Roni, gitu kan, berdua sama temenku. Iya, gue ngerti. Gue ngerti nih temen lu temen baik banget deh. Pokoknya entah itu sahabat, konco, tapi jangan. Loh kenapa? Gitu kan. Saya udah wanti-wanti. Nanti, lu kalau bisnis masih kecil, masih oke, masih bisa dibagi. Tapi kalau sudah besar, lu mikir di sini. Contoh mikirnya apa? Bukan duit dulu ya. Misalkan pertama, oh iya, ini mesin atas nama siapa ya? Itu aja udah friksi. Gua aja deh, ya lu aja deh. Ya entah satu nggak enak. Yang kedua, misalkan yang si A, dia lagi sakit sebulan. Yang B kerja keras sebulan. Terus dapat duitnya. Well, nggak fair kan? Gitu, dibagi 2, ya elah, gua capek-capek, lu sakit, gua ulang dapat gitu. Nah, seperti itu. Dan nanti di ujungnya, ingat, bisnis ini kan bisa diwariskan. Nah, itu ujungnya gimana coba?
Masa mau bikin ATM bareng? Nggak mungkin, cowok-cowok. Kalau suami istri ngerti sampai sini. Jadi arisan tuh kalau bisa jangan seperti itu. Oke, jadi itu sih mungkin cara-caranya yang tadi arisan atau patungan kalau bisa jangan deh. Terus gimana kalau emang dia punya duitnya? Ya udah, akadnya pinjem. Jangan patungan, akadnya punya udah gue punya duit lo deh. Nanti gue ganti misalnya 1-2 tahun ya pakai termin segala, udah itu aja. Jangan pinjem-pinjem. Paham ya? Ini saya agak straight karena saya ngedepanin ukhuwah gitu loh. Pegang uang saya deh Bu, ujungnya berantem, saya harus ujungnya friksi. Saya udah pengalaman, ada yang ngeyel ngejalanin friksi juga. Malah nggak tegur-teguran, ada nggak? Banyak. Seperti itu. Ya, ini jadi emosi. Nggak, maksud saya, please jangan seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua tadi tentang minjem di bank. Gimana? Mungkin pertanyaan gini Pak Heri ya. Kalau menurut Coach Roni gimana pinjam di bank? Nah, baik lagi ya. Kita di sini kan juga ya ini dari kepercayaan berbeda-beda ya. Ya kalau saya Muslim ya memang menghindari itu semua minjem ke bank seperti itu ya. Tapi kan ini bank syariah, ya tadi makanya saya mending minjem GDN BPKB mertua aja udah gitu kan. Kalau saya sih prefer tidak, maaf. Tapi kalau ada yang bermahzab, beraliran, oh saya nggak masalah dengan bank, ini balik ke masing-masing kan, saya nggak bisa menghalangi loh. Tim saya kan multikultural seperti itu, saya nggak bisa menjadi mendikte, nggak bisa. Tapi kalau Pak Heri nanya saya prefer sih jangan seperti itu. Bahkan tidak, bukan jangan seperti itu ya. Terus yang ketiga, sorry maaf saya lupa. Apa Pak Heri? Ada yang bisa bantu ingetin yang ketiga? Kebanyakan pengalaman yang sering belinya itu kaum menengah atau? Oh iya, marketnya ya? Ya. Marketnya gimana? Nah ini buat teman-teman mungkin surprise nih. Waktu itu saya cuma berpikir awal-awal ya. Jadi waktu punya mesin itu tanggal 22 Maret 2013, begitu mesin ada di rumah. Saya sama bini, sama istri saya tengok-tengokan. Maksudnya, kan maksudnya baru punya benda semahal itulah, selain motor smash saya waktu itu kan. Ini siapa yang mau beli ya? Ngomong gitu serius. Dan kita sih menghibur diri. Ayah, mungkin yang mau beli orang-orang yang diabetes kali kayak ayah. Iya juga ya, yang mau mati kayaknya orang mau beli gitu. Itu waktu saya canda sama istri kan. Menghibur diri lah, biar nggak shock banget. Ya, walaupun memang nawa itu pertama untuk pakai. Nah, ternyata setelah kita lihat yang membeli mesin Kangen Water, ternyata paling banyak menengah dan menengah ke bawah. Like it or not, believe it or not, seperti itu. Kenapa, Coach? Ada alasannya. Pertama, apalagi kalau bukan ujungnya duit ya, karena mereka tahu potensinya. Makanya ada yang berani mungkin ya tadi berhutang, apa segala macam, nyari investor. Karena mereka tahu potensinya. Ya Anda kerja di tempat Anda, punten ya. Karena kan tahu potensinya, makanya Anda pertahankan dulu nggak? Nah sama, saya ngotot karena saya tahu potensinya. Bahkan lagi itu saya jujur ya, awal ragu-ragu. Buset dah, gue mungkin nggak ke Sisya-Tutri ya, enak banget kali ya, $5.000 tiap bulan. Wah, gue holiday terus nih gitu kan. Nyampe gitu loh. Nah, maksudnya ngerti ya, jadi pertama menengah dan menengah ke bawah. Ya, paling banyak mostly seperti itu. Persentasenya Coach, ya bisa bilang 75-25. Gitu. Yang kalangan the have ke atas ya ada juga lah. Ya, kalau untuk membeli ya pasti mereka untuk kesehatan segala macam ya, yang jalanin bisnis ada juga seperti yang mungkin kemarin tuh Mbak Ika seperti itu ada teman-teman. Gitu deh Pak Hendri. Semoga terjawab ya Pak. Makasih Coach. Oke, sama-sama Pak Heri. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Mas Rahmat ya? Rahmat Aziz? Iya. Mau silakan. Benar Coach. Coach, maaf ini saya mau bertanya tapi sedikit melenceng dari tema malam ini, boleh nggak, Coach? Ya, boleh. Ya, lebih kepada mengenai efek air kangen ini terhadap kesehatan kita. Biar nanti bisa lebih firm lagi saya meyakinkan pada saat mengedukasi gitu. Coach. Gimana? Maaf. Ya. Itu aja, Coach. Maksudnya reaksinya air ini? Ya, maksudnya gimana sih dengan secara singkat menjelaskan sedikit efek cara bekerja dalam tubuh kita gitu. Biar saya lebih yakin. Ya. Jadi air ini memang bagus pertanyaannya. Ini buat teman-teman. Ini gimana nih kalau misalnya nanti ada yang mau udah kita edukasi mau coba airnya ya atau mau beli airnya seperti itu. Nah, intinya Bapak Ibu, ini diperhatiin. Kita punya prinsip start low, start small. Mulai dengan pH rendah, dengan dikit-dikit dulu. Seperti itu. Jadi pH rendah berapa?
Bisa pH netral 7, bisa juga 8,5, it's okay. Tapi kalau Coach Roni, kalau saya ngasih 8,5 dulu. Ya. Nah, dikit-dikit maksudnya gimana? Ya udah kita mungkin dia beli anggap yang 10 liter lah ya, biar kita juga nggak bolak-balik dengan cepat. Ya udah aku saranin ya minum aja mungkin 5 gelas sehari. Di luar dari 5 gelas ya dia bisa minum air biasa, it's okay. Apalagi kalau dalam masa pengobatan dia minum obat pakai air ya mineral biasa, it's okay, nggak masalah. Oke. Nah, perlahan-lahan mungkin minggu kedua bisa ditambah minumnya atau minggu ketiga biasanya sudah minum normal ya. Menggantikan air minumnya sehari-hari seperti itu ya. Nah, terus kalau pH gimana Coach Roni? Kalau pH itu sebenarnya sunnah, maksudnya bisa naik bisa enggak. Tergantung kondisi pasien. Kalau dari 8,5 dia sudah oke, chest pleng, udah cakep lah kayak kondisinya, ya udah 8,5 aja. Boleh sih sesekali, Pak mau cobain nggak yang pH 9,0? Ya boleh, nggak apa-apa, it's okay juga seperti itu. Di sini clear ya. Ini memang belum terjawab nih gitu. Oke, nah sekarang biasanya gimana pengalaman Coach Roni ketika ada pasien atau bukan non pasien ya. Misalnya ada yang sakit atau yang tidak sehat seperti itu. Nah, kalau yang kondisi tidak sehat, itu biasanya akan ada reaksi. Ingat, make sure, pastikan bahasa kita tuh bukan efek samping, tapi reaksi. Kalau ibu-ibu percaya, tanya bapak-bapak, efek itu nggak ke samping, ke depan ya Pak ya? Canda ya. Jadi, jadi reaksi seperti itu ya. Nah, karena orang Indonesia tuh biasanya pengen yang heboh, biasanya, wah ini efek samping segala macem. Udah, kita senyum aja. Senyum ibadah. Ya, Bu, Pak, ini namanya reaksi. Kalau airnya tidak terjadi apa oleh tubuh, biasa-biasa ini nggak bereaksi seperti itu, ya. Nah, reaksinya itu macam-macam. Contoh, yang orang sakit, ya saya nggak cerita kemana-mana deh. Yang sakit saya misalkan diabetes, ya sudah biasanya tuh badan ngerasa kayak nggak nyaman karena kan asam ketemu basa lah, anggapannya evil ketemu malaikat gitu, angel. Jadi berperang tuh nggak nyaman kayak pegel-pegel gitu loh. Bahkan karena ada juga teman yang dia sakit kayak digebukin. Karena kenapa? Karena ngilu itu karena ya tubuh kita kurang asupan alkali, air yang baik untuk meresap ke tulang-tulang seperti itu. Oke. Kalau bahasa saya tuh kayak pankreas saya tuh dicuci lah seperti itu ya. Karena kan kita mikrokluster. Nah, ada juga biasanya pipis. Pipisnya itu punten agak smell not good, nggak begitu wangi, ya emang nggak wangi, maksudnya bau gitu kan, terus berbusa. Terus ada juga istri saya kondisi alhamdulillah sehat walafiat, itu dia langsung radang. Kenapa? Doi seneng yang namanya gorengan. Kalau orang suka gorengan pasti tahu, semakin hitam minyaknya, semakin top markosip, ya kan? Makin seru tuh, ya ngunyah gorengan gitu kan, apalagi pakai cengek. Jadi cerita gini gue. Nah, jadi seperti itu. Jadi reaksinya beda-beda. Ada juga yang mostly kadang-kadang kelingan. Ini orang sakit nggak sakit kelingan. Kenapa? Karena otak kita itu tidak terbiasa, kayak kanebo kering. Dia tidak dimasuki dengan air yang bisa menyerap secara kecil. Nah, begitu sih kangen water masuk, glok itu ya. Kan, ya Masya Allah ya, kita kan maksudnya prototipe paling canggih, paling keren di dunia. Itu ada juga langsung ke otak gitu loh. Nah, begitu masuk ke otak ini, otak tuh kayak kesenengan dapat air yang kecil, dia kayak mengembang kayak kanebo, deng. Makanya itu membuat kelingan atau pusing. Tapi nggak lama kok, 1-2 hari paling udah normal lagi seperti itu. Terus ada yang sakit pinggang, ada juga yang maaf ya kalau dia rutin kistanya tuh keluar terus ada yang prostat ya. Ayah saya prostat tuh alhamdulillah udah enakan, bahkan ada yang kata ayah saya tuh maaf ya, keluar kayak pasir, pecahan pasir gitu loh di pas ketika pipis seperti itu. So many things. Tapi itu semua atas izin dari Allah. Ya ini hanya wasilah aja. Jadi itu reaksinya, Bro. Ya, jadi reaksinya terus bismillah tenang aja. Tapi ada nggak begitu minum yang langsung mati? Ada. Nah gitu dia minumnya di tengah jalan. Ya kena mobil. Nggak bercanda ya. Nggak, maksudnya gitu loh. Kalaupun misalkan ya ada sesuatu dengan ini mesin dengan airnya segala macam ya, pasti negara Jepang, negara Amerika, negara Malaysia, negara Jerman, Perancis, terus juga Inggris itu udah duluan komplain karena mereka lebih dulu daripada Indonesia. Ya betul. Gitu. Nggak terjawab ya, Mas Haji? Makasih, Coach. Sorry, jawabannya agak lucu-lucu dikit tadi. Ya, ngantuk. Makasih. Ya, satu lagi ada? Coach, Assalamualaikum. Salam. Manda ya?
Siapa? Sorry, bukan. Manda bukan? Manda, bener. Oh iya. Iya, Manda. Iya. Monggo silakan Manda. Ya, cepat aja. Ada yang mau tanya. Orangnya masih malu-malu buka mic. Ya. Caranya meyakinkan pasangan untuk menjalankan. Sorry. Ulangin. Gimana tips dari coach tips, ya. Untuk meyakinkan pasangan kita biar dapat izin jalankan bisnis ini, gitu. Atau dia udah kepengen ngejalanin, gimana tipsnya? Ya. Mungkin coach ini atau yang lain bisa dibantu. Itu aja sih. Oke. Ya, beliin aja mie ayam. Enggak ya, Chan. Oke. Jadi ini agak berbeda ya, maksudnya gini. Wah, bukan berbeda ya. Ketika Anda seorang istri, jadi gini, tipikal istri kan ada yang, ini saya cerita real ya, dari tim saya, case-nya banyak sekali gitu loh. Bismillah. Jadi ada istri yang, coach, ini suami saya nih nggak mau diajak bareng nih, kan keren kayak Coach Roni sama Coach Diana segala macem. Oh kok suami saya kayak datar-datar aja gitu loh, atau diem kayak kanebo kering gitu kan. Saya sama istri biasanya udah sepakat. Kita akan ngomongnya apa? Bu, ibu dapat izinnya aja ini udah Masya Allah tabarakallah gitu loh. Don't asking too much gitu loh. Jadi ketika kita ngeliat ya, bahasanya kan kalau lihat rumput tetangga, oh enak ya jalannya kapal segala macam. Iya, oke, it's okay. Memang Allah ngasihnya satu visi gitu loh. Tapi menurut saya ini khusus untuk yang akhwat tuh ya, yang perempuan ya. Tapi ketika ibu sudah diberikan izin sama suami, sama pasangan ya, itu sudah alhamdulillah dulu. Ingat, don't asking too much. Jangan minta banyak-banyak dulu. Apalagi Anda yang baru mulai. Tipikal suami, kadang-kadang kan nggak mau diribetin gitu loh. Ya wes sampean aja lah yang jalanin gitu loh. Udah, ya Anda buktiin gitu loh. Anda buktiin kalau bukti itu nggak cuma uang ya, progres karakter Anda lebih mengasihkan, Anda baca buku, terus Anda juga mengaplikasikan mungkin ke dalam keluarga, terus Anda juga mungkin bisa mencoba menjadi seorang edukator, Anda report ke suami, ayah, ini kemarin aku edukasi lo di webinar segala macam, bla bla. Oh gitu ya. Nah udah itu aja, that's it. Gitu. Jadi jangan menuntut ya. Ya sebenarnya sih jangan menuntut, tapi menuntun. Tapi menuntunnya pun juga udah santai aja gitu loh. Jangan kesusu, jangan sumbunya pendek. Aduh, saya pengen suami saya kan enak kalau suami saya kan laki bisa sana sini segala macam. Belum tentu Pak Bu, belum tentu. Banyak yang berhasil juga single bisa seperti itu. Nah, ya kayak misalkan ini kan banyak contoh di tim saya, ada Mbak Khairia, Sikse Tutu, ada Mbak Ika ya. Terus para Sri Kandi ada dokter Rina sama Pak Broto kapal ya, ada Bu Linda ya. Ada juga dokter Dia, ada juga banyak Sri Kandi banyak gitu loh. Ya, jadi berkatnya izinnya itu udah oke ya. Nah, yang kedua nih buat isi lanangnya, suaminya gitu loh. Gimana kalau misalnya saya pengen isi saya segala macam? Ya sebenarnya baik lagi kalau saya sih ya Anda boleh setuju boleh enggak dengan jawaban saya, ini fleksibel ya. Maksud saya ini kayaknya yang bocor deh. Oh udah, sip. Jadi kalau yang laki-laki sebenarnya ya juga sebenarnya sama, jangan berharap banyak. Apalagi Anda laki-laki kan yang memang benar harus berjuang ya. Ya kecuali mungkin case-nya berbeda. Jujur, I'm telling you the truth, maksudnya waktu di awal-awal saya juga kadang-kadang kan saya terkendala fisik. Ya saya kadang-kadang kalau nggak bisa maju, istri saya maju. Gitu. Makanya kita kalau dibilang couple, benar-benar couple gitu loh. Ya kita berdua fighter di bisnis ini gitu loh. Kita maju bareng-bareng, skillnya bareng-bareng. Tapi ada case di mana Anda seorang laki-laki ya sudah gitu loh. Kalau pengen emang pasangannya aktif, ya ini malah justru jangan berharap banyak kuadrat. Udah, Anda kan yang laki-laki. Kecuali misalkan ada prospeknya seorang akhwat gitu kan, Anda perempuan, Anda nggak nyaman, ya ajak aja istri Anda untuk bareng-bareng tapi Anda yang edukasi seperti itu. Ya, atau istri Anda yang edukasi lah seperti itu. Sesekali aja it's okay sebenarnya, gitu sih. Ya, gitu. Mau tanya, Coach? Ya, Ibu Yeti ya? Iya. Gimana, ya. Baik, Coach. Gini, apakah ada pengalaman Coach untuk kasus batu empedu, kemudian osteoporosis ya, radang sendi. Nah, kira-kira berapa lama harus minum water, terus yang pH berapa supaya terasa itu perubahannya, Coach?
Oke. Terima kasih Bu Yeti. Nah, jawabannya ada nggak keseksannya? Banyak. Tapi untuk empedu itu mesti dicari dulu, di browsing aja di internet. Mungkin teman-teman nanti bisa bantu ya. Ada yang ya itulah batu empedunya keluar, ada seperti itu. Terus tadi yang kedua radang sendi. Radang sendi. Oh, radang osteoporosis. Oke. Iya, iya. Iya, banyak juga gitu. Karena kan gimana prosesnya coach? Intinya tadi tulang kita tuh ya membutuhkan apa sih, gel apa segala macam itu semakin berlobang. Nah, air ini ya kayak masuk ke dalamnya gitu, memberikan nutrisi lagi. Nah, sebenarnya salah satunya saya gitu loh. Saya dulu kalau orang diabetes Bu ya, itu kan kakinya suka kebas Bu. Ngilu, kebas segala macam. Kalau sholat juga ya nggak kuat. Ya saya minum aja, seperti saya minum ya, seperti biasa, dan ya progresnya ada intinya gitu ya. Saya nggak ada 100%, tapi ada terbantu. Seperti itu. Yang penting menurut saya gini loh, kondisi yang air terbanyaknya dulu dibetulin. Itu dulu sebenarnya. Karena kita kadang-kadang nggak bisa jaga kan makanan. Iya. Kebanyakan garam, entah juga mungkin kolesterol, entah segala, tapi kita minimal bisa mengeliminir dengan minumnya deh, minimal cakep gitu loh. Iya. Jadi kebuangnya lancar gitu. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama, Bu Yeti. Sip, dari yang chat ada nggak, Omaan, pertanyaan? Kayaknya udah terjawab semua nih. Masih ada, Coach. Nah, masih ada. Bu Hajra Dedi nih pertanyaannya. Hajra, silakan. Oh iya, silakan Bu. Mana? Bu Hajra. Bu. Ibu. Nah, hilang jaringannya mungkin. Iya kali. Iya, Coach. Ah, iya. Ada. Ibu Hajrah ya. Oke, silakan Bu Hajrah. Tadi saya nulis di chat, dengerin. Oh, di chatting ya? Iya, Coach. Atau langsung aja, pertanyaannya apa? Di sini aja. Pertanyaannya begini, Coach. Ada teman bertanya mesin, harganya berapa? Kan pertanyaannya itu lewat chat. Harganya itu saya kirim. Nah, setelah lihat itu sudah tidak ini lagi, sudah tidak berkomen lagi. Solusinya itu gimana, Coach? Kalau ada yang seperti itu, soalnya sudah ada 2 orang yang seperti itu bertanya. Katanya harga mesin penghemat itu berapa ya? Oh, sampai ada 3 orang. Setelah lihat, wow, mending saya pakai BPJS aja. Katanya mahal. Iya. Mereka sudah diedukasi, Bu? Belum. Dia itu lewat status WA. Oh, oke. Lihat nih. Ya. Oke, terima kasih Ibu Azrah ya. Oke. Nah, jadi gini. Kalau Ibu baru 2 orang, saya mungkin udah ratusan, Bu. Mungkin teman-temannya juga udah banyak ya. Jadi ketika ditanya, berapa harganya? Sekian, hening. Habis itu ya. Itu percakapan terakhir. Oke, jadi gimana? Ya sebenarnya sih, tadi ya, kenapa saya tanya apakah sudah diedukasi? Belum ya, diedukasi aja. Bilang, oh gitu ya, menurut kamu ya? Iya Bu, mahal. Oh, boleh nggak aku jelasin dulu? Ya, karena kan aku juga beli mesinnya kan juga dengan rasio, dengan logika seperti itu. Boleh ya, aku terangin dulu ya. Ya sudah, jelasin aja. Walaupun di akhirnya juga dia bilang mahal, ya sudah, seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksa. Ya. Online, coaching. Edukasinya lewat online aja, soalnya kan di daerah. Iya, nggak apa-apa. Online aja. Bahkan kita kasih link yang kan banyak tuh link kadang-kadang kan. Dia nonton juga nggak apa-apa. It's okay, seperti itu. Katanya yang bagus untuk coach. Yang bagus untuk apa? Mesinnya kata rumah tangga. Iya, itu aja sih. Tawarin aja yang SD 501, Bu. Oh iya. Itu udah cakep banget. Iya. Nah, buat teman-teman semua, ini tambahan aja. Jadi gini loh, biasanya, ingat ya, saya menyarankan kalau teman-teman jualan air itu memang harus pakai izin. Oke, entah itu Damiu, depotensi ulang, atau izin bikin BP POM atau Labkesda, apapun itu. Jadi benar-benar official, seperti itu, nggak kayak dikejar-kejar. Nah, maksud saya adalah kadang-kadang dengan kita
misalkan ngumpulin punya portofolio kita jualan air ini balik modalnya kapan kan kita bisa hitung nih. Itu bisa menjadi eye catching untuk orang lain. Serius, saya kadang-kadang gadang-gadang, oh gitu ya, wah mahal banget bro gitu kan. Iya, ya tapi alhamdulillah aku balik modal 3 bulan. Ah lu serius? Nah pada ngomong gitu, iya. Saya ajarin gini-gini ini, nggak hanya jual air, lu juga sekalian jual mesinnya nanti. Oh, jadi tercerahkan gitu loh. Oh boleh deh kalau gitu deh. Iya. Bahkan saya kadang-kadang bilang kayak misalkan apa ya, kayak tadi saya lupa ada pertanyaan kan jualnya kemana gitu loh. Ya pakai yang 10 tangan ini aja. Coba sebutin 5 orang yang kondisi kesehatannya pengen dibantu. Pasti ada lah cepet. Sebutin 5 yang kiri orang-orang yang perlu dibantu finansial. Pasti ada juga kan. Nah itu udah prospek sebenarnya. Itu. Jadi kita memberikan visi. Ya kita memberikan, ya kan kadang orang cuma ngeliat wah mahalnya, ya udah kita harus terbiasa dengan seperti itu karena ingat kita jual Ferrari, kita jual Lamborghini, kita jual Bugatti gitu loh, bukan mobil lokal ya apapun itu gitu kan. Jadi ya wajar orang Avanza sama Ferrari, orang baru tahu Ferrari ini Ferrari harganya berapa? Oh harganya kan paling murah anggap 5 miliar, oh mahal banget, wajar nggak? Ya wajar. Salesnya juga nggak protes, pasti senyum, iya bu mahal bu gitu kan, ya karena fiturnya luar biasa gitu loh. Karena kita ya tipikal orang-orang yang bukan takabur ya, yang kalau bisa nggak kepake tuh BPJS, betul nggak? Kan seperti itu, betul kan? Ya udah, gitu. Langganan ya langganan, tapi kalau bisa jangan kepake, karena kita menjaga kesehatan, gitu. Sip? Ada lagi tuh coach, lewat apa lagi? Lewat chat ya dari Widya. Ya. Coach mau tanya, apakah air kangen itu membuat pandangan mata yang terkena katarak akan lebih terang pandangannya secara belum dioperasi nih kataraknya karena pandemi ini? Terima kasih Coach. Oke, terima kasih. Jadi ini untuk katarak, terus juga mungkin jantung, terus jadi gini Bapak Ibu ya. Kangen water ini kan termasuk herbal. Kategori herbal, pengobatan timur sebenarnya ya, bukan medicine, bukan barat seperti itu. Maksud saya setiap hari minimal 2 orang itu ada yang ngechat saya, ya nanya tentang progres saya gitu loh, diabetes seperti itu. Saya tidak langsung ujuk-ujuk ngomong kangen water. Saya cuma bilang, Pak, Bu, langkah pertama, demi Allah saya akan bilang langkah pertama, Bapak Ibu cek dulu ke dokter, gitu loh. Kondisi Ibu sekarang gimana? Karena saya sering bilang kondisi saya dengan kondisi saya sekarang misalnya 39. Yang nelpon ini umurnya mungkin udah senior gitu, udah 68. Kan beda fisik, paham sampai sini ya? Nggak bisa disamain, gitu loh. Oh saya masih gini, tapi saya kan kayak coach, ya nggak Bu, periksa dokter dulu. Jadi kita kayak mau pergi tuh kita tahu di mana, mau kemana. Nah, maksud saya adalah kesimpulan jawabannya ini. Saya pakai analogi. Kalau memang dokter mengatakan ini memang harus pakai obat, ya pakai obat aja. Tuh. Katarak ini harus dioperasi. Kalau enggak nanti ya gimana fatal. Ya operasi aja udah gitu loh. Oke, jadi maksudnya gini, jangan mengkultuskan juga kangen water. Kecuali kalau Anda masih mata nggak terlalu maksudnya tidak terlalu bahasa apa ya? Kan siaga 1, 2, 3, 4. Ini belum kategori siaga lah, Mas. Aduh, mata nggak nyaman nih segala macam. Ya Anda terapi kangen water, it's okay. Tapi kalau sebenarnya sudah parah dan memang harusnya dioperasi, ya operasi aja. Tapi kalau bisa membantu nggak, insya Allah bisa. Itu kan kita bisa kucuk-kucuk air kayak bore water seperti itu. Bisa juga. Jadi itu jawaban saya. Saya juga nggak pengen takabur ya. Oh, berarti beli kangen water nggak perlu dokter dong? Enggak. Tetap saya tiap bulan check up loh ke dokter. Gitu. Semoga terjawab ya, seperti itu. Bahasa apa? Widya ya, seperti itu. Gitu. Jadi ya minum aja. Okay. Kayak bore water seperti itu. Sip? Masih ada lagi satu nih. Oke, habis ini sudah ya? Dari ya, apa? Satu aja nih. Mungkin masih dijawab nggak? Pokoknya lewat dari Mas Hendro ya. Dia belum paham tentang Tekurai. Oh, Tokurei. Oke. Pak Hendro, punten siapa yang undang, Pak? Pak Hendro, saya ya? Bini gue ya? Lupa. Iya, Hendro kan.
Ya, Pak, terlepas nanti kita bisa japrian, cuma intinya gini, Tokure adalah ya kita bisa memiliki ID, tetapi syaratnya kita harus punya teman kita nih beli dulu mesinnya, gitu. Nah, nanti ketika teman kita beli mesin, kita bisa bergabung di atasnya dengan bayar administrasi itu 250.000. Itu. Nah, Tokure ini tadi ya, singkat cerita kita dapat komisi, tetap cuma misalkan kalau closing SD 501 harusnya 2,9, kita dapat 1,2 juta. Pokoknya yang 900-nya itu ditabung, deposit untuk tabung ke beli mesin, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah, ujung-ujungnya apa sih sebenarnya dari sebenarnya dari langkah 67 ini ya 567 apa 67 kalau nggak salah. Itu intinya sih mengundang Bapak Ibu, undang aja udah. Gitu, mengundang, nanti Bapak Ibu setelah ini kan nanti akan diajarin cara bikin daftar nama nih. Diajarin bagaimana cara Kenapa? Coach. Kenapa? Ya. Coach. Ya. Jadi suaranya kok kayak Cek. Kayak gimana ya? Suaranya putus-putus kayak robot. Bukan putus-putus, dia tuh ngelambat sendiri kayak. Lambat sendiri. 1, 2, 3. Masih lambat ya? Cek. Tes. Ya udah mungkin sama ya kedengaran di sana. Enggak juga, nggak tahu. Mungkin harus udahan kali. Rekrutnya kali ya, Pak? Sepertinya mah Japri. Kenapa? Japri. Japrian. Kayaknya udah kelamaan ya. Oke, Pak Hendro kan yang nanya. Japri berarti Mas Hendro. Iya, benar. Karena yang nanya bini gua, penggunanya bini gua. Oke, teman-teman, segitu aja. Dan acara ini rutin. Lambat parah. Parah ya. Ya udah pokoknya begitu. Pokoknya buat para 6A nanti filenya bisa minta ke saya. Anda kalau pengen webinar startup bisa juga pakai filenya seperti itu ya. Dan Om Aan silakan diambil alih. Thank you. Oke, baik Mas Roni, terima kasih ya. Tapi suaranya agak terganggu, banyak orang yang mendengar melambat. Mas Roni mungkin mendengar suara saya juga nanti seperti apa ya? Kayak ibaratnya kaset diputar tapi ditahan putarannya gitu loh. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut aja. Sudah hampir 1 jam lewat 25 menit ya.